Hai semuanya, pernahkah ada orang yang membalas dendam padamu? Tak menyenangkan bukan? Nah, ini adalah ceritaku tentang pembalasan dendam tapi dengan kejutan. Kalian tak akan percaya siapa ternyata orang iseng itu. Oh, biar ku perkenalkan diri. Aku Audrey dan aku 24 tahun. Mengatakan kalau kehidupanku tak bahagia masih kurang tepat. Pertama, ayahku mencampakkan ibuku untuk wanita lain. Dan tak lama kemudian ibu meninggal karena penyakit serius. Pada dasarnya, seluruh hidupku hancur berantakan dalam hitungan bulan dan aku masih sangat muda pada saat itu. Sungguh berat tumbuh dewasa dan aku selalu berpikir kalau hidupku tak akan pernah bisa berubah lagi. Tapi di suatu hari yang baik, seseorang muncul dalam hidupku dan mengubah segalanya. Namanya Jim dan umurnya 7 tahun lebih tua dariku dan dia sungguh mengubah hidupku. Dia tinggal di kota lain, tapi dia sering datang ke kotaku untuk perjalanan bisnis. Dengan cepat kami saling jatuh cinta. Tapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Suatu hari aku sedang bekerja di toko pakaian saat seorang gadis sekitar seumuranku masuk. Dia ingin kubantu memilih beberapa gaun, tapi dia cukup kasar padaku dan aku terus mendapatinya menatapku dengan tatapan jahat. Siapa dia? Dan kenapa dia memperlakukanku seperti itu? Akhirnya setelah sekitar 2 jam, dia memutuskan dan memilih dasi saja yang ingin dia beli untuk suaminya. Aku lega bisa menyingkirkannya, tapi terkejut saat melihat nama di kartu kreditnya. Jim Stewart, nama suaminya sama persis dengan nama pacarku. Sungguh suatu kebetulan. Dia pasti memergokiku menatap kartu itu karena dia tiba-tiba berkata, "Iya, Jim adalah suamiku. Sekarang kamu jauh-jauh darinya." Apa? Suaminya? Jimku? Sebelum aku sempat merespon, dia berbalik ke semua orang di toko dan berkata, "Cewek ini adalah cewek matre, dan dia berusaha menghancurkan pernikahanku." Aku sangat terkejut. Ku coba jelaskan kalau itu tak benar, tapi dia tak mau mendengarku. Dia hanya bergegas keluar dan aku ditinggalkan berdiri di sana mendengar orang-orang berbisik tentangku. Itu adalah momen paling memalukan dalam hidupku. Aku langsung lari ke ruang karyawan dan menelpon Jim. Aku sangat berharap kalau itu suatu kesalahpahaman besar. Tapi aku tahu dari nada bicara Jim kalau itu kebenarannya. Dia bilang dia sudah bohong padaku dan bahwa sebenarnya dia tinggal di kota yang sama. Dia hanya mengarang perihal perjalanan bisnis sehingga dia tak harus sering bertemu denganku. Tapi kemudian dia berkata, "Audrey, jujur aku mencintaimu. Dan aku serius tentang hubungan kita." Tunggu dulu, apa ini sungguhan? Ini konyol, aku sangat jijik padanya. Bagaimana bisa dia mempermalukanku seperti itu? Ku tutup teleponnya dan merasa sedih. Itu mengingatkan lagi kenangan mengerikan tentang wanita yang mencuri ayahku dari ibuku. Aku tak mau menjadi wanita itu. Keesokan harinya, aku pindah keluar dari rumah yang disewa Jim untukku. Aku tak mau berhubungan dengan pecundang itu lagi, tapi hidup bekerja dengan cara yang misterius. Hari di mana aku pindah ke rumah baruku, kulihat istri Jim, dan kalian tak akan mempercayainya. Sepertinya dia juga baru saja pindah ke sebelah rumah. Apa ini semacam lelucon? Segera setelah dia melihatku, dia nyengir dan berkata, "Wah, kebetulan sekali. Hai tetangga, aku Linda." Melihatnya membongkar barang-barangnya sendiri, tak bisa tidak aku bertanya-tanya di mana Jim berada. Tapi kemudian kupikir mungkin Linda sudah mengakhiri hubungan dengannya dan pindah ke sini sendiri. Bagaimanapun, kuharap demikian. Aku benci kalau Jim jadi tetanggaku. Jadi itulah saat kehidupan baruku dimulai dan hidupku jadi gila sejak itu. Sejak minggu pertama hidup di sana, Linda mulai mengerjaiku. Semua bermula dari dia membuang sampah ke halamanku. Aku bahkan memergoki dia melakukannya. Dan dia hanya nyengir dan berkata, "Ups, tanganku terselip." Kemudian dia berlalu pergi sambil tertawa. Itu membuatku emosi. Dan itu hanyalah permulaan. Di suatu akhir pekan seorang kurir muncul di teras rumahku dengan 10 pizza ekstra besar. Ku coba jelaskan kalau aku tak memesannya. Dan itulah saat Linda muncul di pintu dan berkata, "Oh, terima kasih sudah memesan makan malamku, Audrey. Aku kelaparan." Kemudian dia mengambil 5 pizza itu dan lari ke rumahnya, meninggalkanku di sana dengan tagihan $100. Ya ampun, itu sangat menjengkelkan. Dan aku tak punya pilihan lain kecuali membayarnya. Linda itu kelewat batas, sungguh. Meskipun kejahilannya membuatku kesal, aku juga merasa kasihan padanya. Aku tahu rasanya bagaimana orang yang kamu cintai dicuri darimu. Dia pasti sangat membenciku karena hancurkan pernikahannya, meskipun itu bukanlah salahku. Kuputuskan untuk menerima saja kejahilannya. Dia akan mengakhirinya pada akhirnya, dan kejahilan itu tak membahayakanku, ya kan? Nah, suatu malam ku dengar bel di pintu. Aku tak sedang menunggu siapapun dan terkejut melihat ada pemuda berdiri di sana membawa poster bertuliskan, "Aku setuju jadi pacarmu. Keluarlah denganku." Aku benar-benar bingung dan memberitahunya kalau dia salah rumah, tapi kemudian dia tunjukkan padaku alamat di baliknya. Itu alamatku. Apa-apaan ini? Ku bilang padanya aku tak tertarik, tapi dia berusaha meraih tanganku dan berkata, "Ayolah, jangan malu-malu." Ku bilang padanya jika dia tidak tinggalkan aku sendiri, aku akan menelpon polisi. Untungnya dia melarikan diri.
Tak perlu ditanya, aku tahu pasti kalau itu lelucon Linda, tapi kali ini dia bertindak terlalu jauh. Kuputuskan untuk pergi dan bicara dengannya, sekali dan untuk selamanya. Saat aku berjalan ke rumahnya, kulihat seseorang yang tak asing di seberang jalan. Aku tak percaya, itu adalah ayahku. Bertahun-tahun telah berlalu dan beliau sudah benar-benar berubah, tapi tak diragukan lagi itu adalah ayah. Tiba-tiba aku berseru, "Ayah?" Tapi aku tak tahu kemudian harus berbuat apa. Aku memikirkan langkah selanjutnya saat kurasakan ada seseorang di belakangku. Aku berbalik dan melihat Linda. Dia hanya nyengir padaku dan berjalan pergi. Apa sih masalahnya? Apa dia barusan mendengar apa yang kukatakan? Aku sangat terkejut melihat ayahku. Aku berlari kembali ke rumahku. Aku membencinya atas apa yang diperbuatnya pada ibuku. Tapi dia tetap ayahku. Dan aku ingin tahu apa dia baik-baik saja dan apa yang dilakukannya di sini. Aku hampir tidak tidur malam itu karena aku tak bisa berhenti memikirkan ayah. Keesokan paginya, aku duduk di dekat jendela kemudian beliau muncul lagi. Kali ini ayah bersama Linda dan Linda sedang menggandeng lengannya. Apa yang dia lakukan dengan ayahku? Kenapa mereka begitu dekat? Kemudian di hari itu, kulihat ayah lagi dan kali ini dia dan Linda berpelukan. Ya Tuhan, apa mereka pacaran? Mungkin Linda sudah mendengarku memanggilnya ayah dan sekarang dia menggodanya untuk sungguh-sungguh membalas dendam padaku. Ini keterlaluan. Membayangkan Linda jadi ibu tiriku membuatku mau muntah. Aku menunggu dan menunggu, tapi beliau berada di dalam rumahnya dan tak ada tanda-tanda akan pergi. Akhirnya ayah pergi dan segera saat beliau berada di dalam mobil, aku lari ke rumah Linda. Aku gemetaran saat ku ketuk pintu, dan saat Linda membukanya, aku mengatakan, "Kamu sungguh keterlaluan. Bisakah kamu berhenti membalas dendam?" Linda terlihat kebingungan dan berkata, "Kamu ini ngomongin apa sih?" Linda sepertinya masih belum mengerti, dan aku hendak menjelaskan saat ku dengar langkah kaki. Aku berpaling dan ayahku ada di sana. Dia berkata, "Ada apa, Linda? Kenapa kamu bertengkar dengan orang asing ini?" "Hah? Orang asing? Apa dia tak mengenaliku?" Kemudian Linda menyela dan berkata, "Tak apa, ayah. Kami hanya salah paham saja di sini." "Apa? Ayah? Apa dia benar ayahmu? Sungguh?" Aku terbata-bata. "Ya, kenapa? Apa masalahnya?" Dia berkata, "Linda, kau tak perlu bohong padaku. Aku tahu kau mengencani ayahku untuk balas dendam padaku." Aku melanjutkan, "Wah, tunggu dulu. Apa maksudmu ayahmu?" Linda tertegun. Saat itu ayahku tampak bingung juga dan berjalan padaku dan bertanya apa dia boleh melihat tanganku. Setelah melihat tanda lahirku, dia mulai menangis dan memelukku. "Audrey, ini kamu. Ini betul kamu." Aku tak tahu bagaimana merespon, jadi aku hanya biarkannya memelukku. Sudah lama sekali sejak ada orang yang memelukku seperti ini. Sejak ibuku meninggal, aku berusaha kuat dan tetap tegar, tapi tiba-tiba aku tak bisa menahannya lagi. Aku menangis dalam pelukannya. Kami berdiri seperti itu lama sekali dan akhirnya ayah membawaku masuk ke rumah Linda dan bercerita padaku. Ternyata setelah ayah meninggalkanku dan ibu, ayah ditipu oleh wanita itu. Dan beliau sangat malu. Ayah memutuskan untuk pindah ke kota lain dan memulai hidup baru. Suatu hari ayah bekerja keras di proyek konstruksi lalu mengalami cedera. Jadi beliau berakhir di rumah sakit dan itulah saat beliau bertemu Linda. Linda mengalami kecelakaan mobil dan membutuhkan transfusi darah segera. Linda punya golongan darah yang cukup langka, tapi untungnya ayahku bergolongan darah sama dan beliau dengan sukarela memberinya transfusi. Setelah itu mereka jadi dekat dan melihat Linda sudah kehilangan kedua orang tuanya di kecelakaan mobil itu, ayahku akhirnya mengadopsinya. Aku tak bisa mempercayainya. Ayahku sudah menghadapi banyak hal selama ini. Kukira dia pergi menjalani hidupnya dengan seorang wanita kaya. Aku merasa tak enak padanya dan memutuskan melupakan masa lalu dan memaafkannya. Dan untuk Linda, dia pun dibuat bingung dengan kejadian ini. Jadi dia meninggalkan ruangan untuk memproses semuanya. Aku dan ayahku meluangkan waktu untuk menceritakan kehidupan kami. Kemudian Linda menyiapkan makan malam untuk kami bertiga. Dan sebelum kami makan, dengan malu-malu Linda memegang tanganku dan berkata, "Audrey, selama ini aku bersikap buruk padamu. Aku minta maaf. Aku tahu bukan kamu yang seharusnya bertanggung jawab atas perceraianku. Tapi aku masih merasa kesal dan itulah kenapa aku lakukan semua kejahilan itu. Itu sangat kekanak-kanakan kan? Tolong maafkan aku, saudariku." Kami menertawakannya, kemudian saling berpelukan untuk berdamai. Aku tak percaya ini. Setelah bertahun-tahun merasa kesepian, tiba-tiba aku punya saudara dan ayahku kembali. Hidupku akhirnya berubah haluan, dan aku hampir tertawa memikirkan kalau ini semua terjadi karena bertemu Jim. Setidaknya ada satu hal baik yang didapat dari hubungan yang gagal itu. Hai, kembali lagi bersama Sam. Aku cuma cowok standar yang, kalian tahu, berpura-pura menjadi gay agar tunangan palsunya Julia punya waktu untuk menyadari kalau aku sangat gentleman dan jatuh cinta padanya. Iya, aku tidak tahu bagaimana caranya aku terlibat dalam situasi ini. Hubungan antara Julia dan aku berjalan cukup baik. Tentu saja, ada beberapa momen yang canggung, tetapi hal itu wajar saja, bukan?
Suatu kali kami sedang duduk di kursi santai di ruang tamu karena kami masih belum mengganti sofa dan kami sedang menonton film bersama. Aku melihat Julia melambaikan tangannya ke depan dan kulit terasa gatal. Lalu dia berkata, "Terlalu panas, aku berkeringat." Sebagai seorang cowok, aku menjawab, "Apa kamu mau aku mengambilkan segelas air dingin?" "Tidak," dia menggelengkan kepalanya. "Ini cuma masalah bra bodoh. Aku mau melepaskannya sekarang. Jangan lihat." Astaga, ini keterlaluan bagiku. Aku menyerupai tomat yang memerah saat aku dengan kikuk berbalik ke arah lain dan melihat keluar jendela. Tapi ya ampun, aku bisa melihat bayangannya di jendela. Dia memasukkan tangannya ke dalam kemejanya dan sesaat kemudian dia menarik keluar branya. Oh, wow! Rasanya seperti menonton pertunjukan live David Copperfield. Pada kesempatan lain, aku sedang berada di kota ketika Julia mengirimku pesan yang berbunyi, "Hai Sob, bisakah kamu pergi ke toko untukku? Aku lupa Bibi Flo sedang berkunjung hari ini." Bibinya akan datang. Kenapa dia tidak menyebutkannya sebelumnya? Aku mencoba untuk tetap tenang dan membalas pesan. "Oke, apa bibimu akan menginap untuk makan malam?" Julia langsung meneleponku sambil tertawa histeris. Ternyata Bibi Flo maksudnya dia sedang menstruasi. Ya Tuhan, dasar wanita dan kode mereka. Tapi yang paling berkesan adalah kejadian di kamar mandi. Julia sedang mandi, tapi dia tidak mengunci pintu. Tentu saja, aku tidak menyadari dia ada di sana. Jadi aku masuk ke dalam untuk menggunakan toilet. Tepat pada saat itu, Julia mulai keluar dari kamar mandi, melihatku, ketakutan, menjerit, tersandung. Tersangkut di tirai kamar mandi, dan terjatuh ke lantai. Aku ingin membantu, tapi itu juga merupakan momen yang canggung bagiku, dan aku tidak tahu harus mencari kemana. Jadi aku langsung keluar dan menutup pintu. Terlepas dari momen canggung seperti itu, aku merasa sangat bahagia berada di dekat Julia. Tiap hari aku mendapati diriku semakin jatuh cinta padanya. Aku bahkan menganggap kebiasaan anehnya menarik. Seperti bagaimana dia menyeruput kopi saat minum, dan dia sangat terobsesi dengan kertas tempel. Dia menulis pesan di kertas itu dan menempelkannya di kertas. Mereka di sekitar rumah. Aku bahkan menemukan sesuatu yang menempel di susu sambil yang bertuliskan, "Minumlah aku." Aku mencintainya dan aku semakin bertekad untuk menaklukkan hatinya. Namun, suatu hari sesuatu yang mengerikan terjadi. Dia terlambat lebih dari 1 jam untuk pulang untuk makan malam. Jadi, aku mengirim SMS kepadanya menanyakan di mana dia. Dia menjawab, "Maaf, aku sedang kencan. Sampai jumpa lagi." Oh tidak, aku harus menghentikannya. Jadi aku membalas SMS. "Oh, tidak apa-apa. Tapi si bodoh ini kehilangan kuncinya. Kamu ada di mana? Bolehkah aku meminjam milikmu?" Dia menjawab nama beberapa bar di kota. Oh, bagus. Berkencan di bar adalah yang paling parah. Aku segera menyetir ke sana dan begitu aku melihat mereka, aku bergegas menghampiri dan menyapa mereka. Saat teman kencannya yang brengsek itu bertanya padaku apa aku teman Julia, aku memberinya senyuman lebar dan menjawab, "Oh tidak, aku tunangannya." Haha, raut wajahnya sungguh tak ternilai harganya. Dia langsung pamit dan lari. Julia kelihatan marah besar dan mulai membentakku. Aku mengatakan kepadanya bahwa itu tadi tidak sengaja dan kata-kata itu terlontar begitu saja, tetapi dia tampak tidak yakin. Sayangnya, hal ini tidak menghentikannya untuk berkencan dengan cowok lain. Dia berubah menjadi ratu kencan. Dia selalu menelusuri aplikasi kencan dan mengambil foto selfie baru untuk foto profilnya. Jelas sekali, aku tidak senang dengan hal ini. Tetapi dia mengira kalau aku gay. Jadi apa yang harus aku lakukan? Eh, Lalu dia bertindak keterlaluan. Dia mengundang salah satu dari orang-orang ini ke tempat kami untuk makan malam. Pada malam tako hari Rabu kami. Bagaimana dia bisa seenaknya? Aku tidak bisa lagi menggunakan trik tunangan, karena Julia akan membunuhku. Jadi aku harus memikirkan ide jenius lain untuk mengirim cowok brengsek ini. Dia memperkenalkanku kepadanya sebagai teman sekamarnya yang gay. Jadi saat kami sedang makan taco lezat yang aku buat, aku memikirkan ide yang luar biasa. Aku mulai menyentuh lengan cowok itu dan mengatakan seperti, "Oh, kamu berotot sekali. Seberapa sering kamu berolahraga?" Lalu aku menyalakan api dan bermain futsi di bawah meja bersamanya. Dia tersenyum pada Julia. Cowok malang itu pasti mengira dialah pelakunya. Dan ketika dia membungkuk di bawah meja untuk mengambil garpunya, dia melihat itu adalah kakiku. Dia sangat terkejut hingga kepalanya terbentur meja. Haha, itu lucu sekali. Dia membuat alasan setelah itu dan langsung pergi. Julia bingung dan tidak tahu apa yang terjadi. Dan aku cuma mengangkat bahu dan berkata, "Entahlah, mungkin dia tidak suka taco, kesuksesan lain bagiku." Lalu suatu hari, orang tua Julia mengadakan pesta ulang tahun dan tentu saja, Julia dan aku harus kelihatan seperti pasangan yang saling mencintai. Bagus untukku. Julia memperkenalkanku ke beberapa saudaranya, dan aku membuat mereka terkesan dengan pesonaku. Saat aku melihat dia menatap ke seberang ruangan, aku mengikuti pandangannya dan melihat seorang cowok bergandengan tangan dengan seorang cewek berjalan ke arah kami. Ternyata itu adalah mantan penipu dan sepupunya. Yang lebih parah lagi, mereka memberitahu kami bahwa mereka akan menikah, dan kami berdua diundang ke pesta pernikahan mereka. Oh, Julia yang malang menempel di lenganku. Aku tahu dia berusaha menahan betapa marahnya dia, tetapi dia memaksakan senyum dan memberitahu mereka kalau kami berdua sangat menantikannya. Setelah pesta, dia menyuruhku pulang duluan karena dia ada urusan yang harus dia urus. Aku punya firasat buruk tentang ini.
Karena aku tahu betapa kesalnya dia ke mantannya. Aku tidak mau meninggalkannya sendirian, jadi saya mengikutinya. Coba tebak, kemana cewek yang patah hati, marah, dan sengsara akan pergi pada malam minggu? Yap, klub yang berisik dan berkeringat. Syukurlah aku mengikutinya. Aku tetap dekat dan mengawasinya. Melihat mantannya pasti memicu kenangan buruk, karena dia minum sampai kelewatan. Kemudian dua orang muncul dan mulai berbicara dengannya. Sesaat kemudian mereka mulai menyeretnya pergi. Dia menolak, tapi itu tidak menghentikan mereka. Jadi aku langsung mendekat, meraih baju mereka, menatap mereka dengan pandangan kotor, dan berkata dengan suara yang sangat dalam seperti Thor, "Tinggalkan cewek itu sendiri." Ya ampun, mereka sangat ketakutan sampai mereka langsung pergi. Julia kelihatan kaget sekaligus lega melihatku. Aku mengantarnya pulang dan dalam perjalanan aku bertanya kepadanya, kenapa dia masih kesal terhadap mantannya yang idiot. Dia menghela nafas. Tidak, aku benci kenyataan kalau orang brengsek seperti dia bisa menikah dengan seseorang dan bahagia. Dia tidak pantas mendapatkannya dan itu sangat tidak adil. Ketika kami keluar dari mobil, aku meletakkan tanganku di bahunya, menatap matanya dalam-dalam dan berkata, "Pecundang itu tidak cocok dengan wanita cantik sepertimu. Baik dia maupun sepupumu brengsek dan mereka pantas satu sama lain." Julia mengangguk dan tersenyum padaku. Setelah itu, Julia dan aku melanjutkan hidup kami sebagai pasangan bertunangan yang bahagia. Meski palsu, aku mencoba merawatnya dan membuatnya tertawa sebanyak yang aku bisa. Tapi kemudian Julia mulai bertingkah aneh seolah dia menghindariku. Dia tidak banyak bicara lagi padaku dan sering pulang larut malam. Ya Tuhan, tunggu! Apakah dia berkencar lagi? Aku bersumpah jika ada yang berani menggoda Juliaku, aku tidak akan meninggalkannya sendirian. Jadi, aku mengajukan hari libur kerja untuk memata-matainya. Tapi hari itu, saat aku bangun, aku tidak bisa menemukan Julia. Hanya satu kertas tempel kesayangannya yang tergeletak di atas bantalnya. Aku membacanya dan, ya Tuhan! Sam, aku punya perasaan padamu, tapi aku tahu kamu tidak merasakan hal yang sama. Jadi sepertinya aku tidak seharusnya berada di dekatmu lagi. Rasa sakitnya terlalu berat. Julia, X. Aku tidak percaya. Aku menempelkan catatan itu ke dadaku. Ah, Julia sayangku, dia punya perasaan padaku. Tapi dia mengiraku gay. Kenapa ini jadi begitu rumit? Aku mencoba menelponnya tapi dia tidak menjawab. Hari-hari berlalu namun masih belum ada tanda-tanda keberadaannya. Lalu tiba-tiba aku teringat. Pernikahan! Itu hari ini. Aku yakin dia akan ada di sana. Karena dia tidak akan memberi mereka rasa karena tidak hadir. Aku langsung memakai jas Italia punyaku. Wow, hai cowok tampan. Saat aku tiba di pesta pernikahan, kedua mempelai sedang melakukan tarian pertama mereka. Aku melihat sekeliling dan melihat Julia duduk sendirian di sudut dan menyaksikan mereka menari. Aku berjalan dengan pose film sebaik mungkin ke arahnya, mengulurkan tanganku dan bertanya padanya, "Nyonya, bolehkah aku berdansa denganmu?" Julia kelihatan kaget dan hendak mengatakan sesuatu, tapi aku menyeretnya ke lantai dasar. "Sam, kenapa kamu ada di sini?" Dia bertanya padaku tapi aku tidak menjawab. Kemudian dia mendorongku menjauh, menangis dan berkata, "Tolong tinggalkan aku sendiri. Tidak bisakah kamu melihat kalau aku sudah cukup menderita?" Aku berkata padanya, "Julia, kenapa kamu tidak melihat kalau kamu adalah gadis bubble tea-ku? Tidak ada orang lain yang sepertimu." Aku memeluknya erat-erat dan kemudian melakukan apa yang ingin aku lakukan sejak aku mulai berbicara dengannya hari itu di danau. Aku mencondongkan tubuhku dan menciumnya. Jadi, coba tebak apa yang terjadi selanjutnya. Apa dia menampar wajahku dan menyebutku pembohong? Ya, setelah aku menceritakan semuanya padanya. Astaga, cewek ini menamparku. Tapi kemudian dia memelukku dan menangis kegirangan. Aku tidak bisa membayangkan akhir yang lebih bahagia dari ini. Ya, aku tahu aku melakukan hal gila untuk memenangkan hati wanitaku, dan aku tidak menyarankan berpura-pura menjadi gay untuk dekat dengan seseorang. Tapi tahukah kalian apa yang mereka katakan? Jatuh cinta membuatmu melakukan hal-hal bodoh. Dan wah, apakah Julia pemilik hatiku yang sangat bodoh? Hey, aku Aiden. Umurku 17 dan semua orang melihatku seperti magnet cewek. Aku tak bisa apa-apa, aku ini sangat memikat para wanita. Ini sesuatu yang kubanggakan. Maksudku, ayolah, bisa memenangkan cewek manapun yang kusukai. Nah, itu merupakan prestasi ya kan? Aku tak menyalahkan cewek-cewek itu, menurutku aku ini memang memikat. Aku tampan, kaya, dan aku bisa mempesona burung keluar sarangnya. Jika aku bisa mengencani diriku sendiri, akan kulakukan. Ya, aku suka merayu cewek cantik tapi aku jomblo untuk sementara ini karena pilihan. Itu sederhana, cewek itu terlalu rumit. Mereka awalnya manis dan lugu, tapi kemudian beberapa bulan jalan mereka jadi psikopat posesif, memeriksa ponselku, menuduhku selingkuh dari mereka. Dan ngambek kalau aku jalan dengan teman-teman bukannya nonton film komedi romantis bodoh dengan mereka. Aku percaya kalau hubungan berubah menjadi sepaya ini, maka tak perlu dipertahankan. Tapi, mantan pacarku yang terakhir, Simona, hampir tak mungkin diputuskan. Saat ku katakan padanya, aku tak lagi ingin bersamanya, dia menggila. 355 panggilan tak terjawab dan 1026 pesan tak berbalas, dan akhirnya dia paham petunjuk itu. Apalagi, dia mulai mengedarkan rumor di sekitar sekolah kalau aku membuatnya hamil dan mencampakkan dia dan anakku yang belum lahir.
Sepanjang sore ku habiskan menjelaskan ke kepala sekolah kalau kebohongan Mona bukan sesuatu yang aku sukai. Mona harus berhenti. Jadi ku telepon sahabatku yang terpercaya, si Gary, untuk menelepon. Oh, aku belum cerita pada kalian tentang Gary. Dia bukan sekedar teman. Dia adalah sobatku. Kapanpun aku butuh dia, dia akan muncul tanpa banyak tanya dan lakukan apa saja yang ku minta. Gary itu cowok pemalu dan agak kikuk, jadi mungkin itulah kenapa dia suka berteman dengan cowok cerdik sepertiku. Di kesempatan ini, ku berikan padanya pakaian polisi dan menyuruhnya pergi ke rumah Mona. Aku sembunyi di balik pagar dan melihat saat Mona membuka pintu untuknya. Mona tak mengenalnya. Malah dia benar-benar ketakutan saat Gary bilang padanya kalau dia terus memfitnahku. Dia harus ikut bersamanya ke kantor polisi. Dia menangis terseduh dan berjanji dia tidak akan pernah bohong lagi. Kemudian suatu hari, Gary datang padaku dan mengatakan dia butuh bantuanku. Tentu kawan, apa saja yang kau butuhkan? Dia bilang dia naksir seorang cewek, tapi dia tak tahu harus bagaimana untuk mendapatkan informasinya. Oh, cowok ini mulai jatuh hati ya. Gampang, serahkan saja padaku. Hari berikutnya kami pergi ke mall dan dia menunjukkan cewek ini. Ternyata dia cewek imut yang bekerja di toko pakaian. Liburan musim semi baru saja dimulai. Jadi aku punya rencana sempurna untuk membantu sohibku ini mendapatkan ceweknya. Ku bilang padanya untuk melamar pekerjaan paruh waktu di sana. Tapi dia langsung menolak, mengatakan kalau dia terlalu gugup untuk itu. Jadi hari berikutnya aku pergi ke toko dan menunjukkan bosnya CV-ku dan meminta pekerjaan. Tapi dia bilang di sana tak ada lowongan. Tiba-tiba ada cowok yang kerja di sana mendatangi kami dan mengajukan resign. Bingo, aku dapat pekerjaan itu. Iya, aku harus membayar cowok ini 2 bulan gaji sebagai ganti rugi karena mengundurkan diri. Tapi, ya, semua untuk sohibku dan aku tak punya apa-apa selain uang. Bagaimanapun, langkah pertama beres. Jadi, aku mulai kerja dan semua cewek yang kerja di sana langsung mengerubutiku seperti yang kubilang sebelumnya. Aku ini magnet cewek. Ya, semuanya kecuali cewek yang disukai Gary itu. Dia tampak tak peduli. Tapi aku berhasil mencari tahu namanya, yaitu Helen. Di hari berikutnya, kuhabiskan banyak waktu hanya untuk mencoba bicara pada Helen untuk lebih mengenalnya. Tapi dia terus mengacuhkanku. Aku tahu aku perlu meningkatkan permainanku. Jadi saat aku tahu dia sedang lembur, kumanfaatkan kesempatan. Saat aku mengemas barang-barang di gudang, dengan sengaja kujatuhkan kotak di kepala bosku saat dia sedang lewat. Jangan khawatir, itu tak berat. Dia tak terlalu senang soal itu dan menyuruhku lembur berhasil. Bagus. Hanya ada aku dan Helen sendirian di toko. Dia tampak kelelahan, jadi kuberikan padanya air dan berkata, "Apa kamu capek? Pulanglah saja. Aku bisa mengambil alih untukmu." Dia melihat gelas air itu dan menyeringai. "Aku baik-baik saja. Apa kamu tak capek mengejarku dan tak membuahkan hasil? Aku tahu cowok macam apa kamu ini." Lalu dia berdiri, lanjut bekerja, dan benar-benar mengacuhkanku sekali lagi. Aku gagal. Waktunya untuk rencana B. Aku meyakinkan Gary untuk berpura-pura terkenal dan datang ke toko. Ku bilang padanya, aku akan membayar beberapa cewek untuk minta tanda tangannya dan berfoto saat dia masuk. Rencananya, dia akan meminta saran pada Helen. Dia akan sangat tertarik dan jatuh cinta padanya. Rencana yang sempurna, ha? Ya, itu tak berjalan terlalu baik. Dia muncul terlihat seperti badut sirkus. Ku bilang padanya untuk berpakaian cerah. Tapi aku bukan, maksudku, dia harus berdandan seakan dia baru saja mencuri pelangi. Tak ada satupun gadis yang dia bayar untuk mengusiknya muncul. Jadi dia hanya berdiri di sana dengan canggung dan Helen tak terlihat begitu terkesan. Cowok konyol ini. Apa aku harus melakukan semuanya untuknya? Jadi aku membuat rencana C. Kuputuskan untuk menculiknya. Cuma bercanda. Sebenarnya ku ajak dia ke pantai. Kami hanya ada shift pagi hari itu, jadi saat kami selesai, ku tunggu dia di luar. Segera saat melihatnya, ku tarik dia ke mobil yang menunggu di sana dan menyuruh supirku untuk pergi. Dia tak terlalu senang dan mengancam akan telepon polisi. Ku bilang padanya untuk bersantai dan menikmati hari karena dia sudah bekerja keras. Pada akhirnya dia berhenti teriak dan bilang padaku sebaiknya ada es krim. Kami bermain air, mencari kerang, kalian tahulah, kegiatan pantai pada umumnya. Suasana hatinya membaik dan bisa kurasakan dia lebih nyaman berada denganku. Lalu kami duduk di pasir dan melihat matahari terbenam. Kulihat Helen melihat jam tangannya, kemudian memandangku. Ini sudah mulai malam, waktunya pulang. Tentu, tapi hey, bagaimana kalau lain kali kita beli jam tangan baru untukmu? Punyamu itu kuno sekali. Dia menggelengkan kepala. Tidak, tak apa. Ayah memberikannya padaku. Dia dulu laki-laki yang hebat, tapi saat umur 9 tahun, dia mulai minum-minum. Suatu kali ayah pulang ke rumah dan memukul ibu. Ayah pergi setelah itu dan tak pernah kudengar kabarnya lagi sejak saat itu. Setelah hening sesaat, aku berkata, "Apa kamu merindukannya?" Dia tampak sedih saat berkata, "Memang. Tapi aku tak tahu apa aku bisa memaafkannya. Setiap kali aku memikirkannya, aku melihat jam tangan ini. Ayahku mengukir sendiri namaku di jam ini." Aku menenangkannya. "Ya, jangan terlalu dipikirkan. Aku paham bagaimana rasanya kehilangan orang yang disayang. Ibu meninggal saat aku kecil, aku tinggal dengan ayah, tapi ayah hanya memberiku uang, bukan waktunya. Dia tak merawatku seperti yang ibumu lakukan untukmu." Aku melihatnya dan dia balik memberiku tatapan simpati. Tiba-tiba aku merasa hatiku berdebar. Helen adalah cewek yang manis.
Tapi tidak, kuingatkan diriku sendiri, aku melakukan ini untuk Gary. Jadi kami berdiri dan pulang ke rumah. Kusuruh supirku mengantarnya ke rumahnya dan dengan begitu aku tahu di mana dia tinggal. Untuk ke rumahnya, kita harus melalui gang yang panjang dan gelap. Jadi muncul ideku yang hebat. Aku akan membayar orang untuk berpura-pura menjadi preman. Kemudian Gary bisa muncul dan menyelamatkannya, sang pahlawan dan gadis dalam kesusahan. Cara klasik, tapi hebat. Hari di mana preman palsu akan menyerang pun tiba dan aku sembunyi di balik bak sampah. Kulihat Helen datang dan kemudian dua preman itu muncul. Tunggu dulu, siapa para pria ini? Mereka bukan orang yang kusewa. Tiba-tiba, Gary bergegas hendak menyelamatkan Helen. Oh tidak, dia tak tahu kalau mereka ini preman sungguhan. Kulihat dia dijatuhkan ke tanah. Aku ini terlalu tampan untuk berkelahi, tapi untuk kesempatan kali ini, aku akan membuat pengecualian. Jadi aku melompat keluar dan menendang para bajingan itu. Itulah saat preman bayaranku muncul dan membantu. Wah, benar-benar saat yang tepat. Aku dan Gary mengantar Helen pulang sebelum masak ke dalam. Dia memandangku dengan mata bersyukur dan mengatakan, "Terima kasih banyak." Aku meletakkan tangan di bahu Gary dan senyum terpaksa. "Oh, tak perlu. Aku kebetulan lewat." Kemudian kulihat cowok pemberani ini membantumu. Kemudian dia tersenyum padaku dan masuk ke dalam rumahnya. Tanpa melihat Gary sama sekali. Gary memberi isyarat. "Makasih sob." Ku jawab, "Maafkan aku kawan. Aku gagal lagi." Kemudian di luar dugaan, Gary berkata, "Tak apa. Kupikir toh aku harus menyerah. Aku tak punya keberanian untuk bertemu dengannya lagi. Tapi bisa kulihat cara dia memandangmu. Aku tahu, aku sudah kalah. Tapi kau naksir padanya. Jangan menyerah. Tak usah khawatir, melepaskan bukan berarti menyerah. Tapi lebih ke menerima bahwa ada hal-hal yang tak mungkin terjadi. Dan kamu, berilah kesempatan padanya dan cobalah serius kali ini. Dia cewek yang baik." Malam itu, aku memikirkan apa yang dikatakan Gary. Ternyata dia benar, aku memang punya perasaan kepada Helen, dan aku perlu memberitahunya. Keesokan harinya, aku mendatanginya seusai kerja, lalu dengan terbata-bata, mulai mengucapkan hal yang tak jelas. Tapi kemudian kulihat ada seseorang yang berjalan mendatangi kami. Mona, dia melihatku dan berkata, wah, lihat siapa yang punya cewek baru." Kemudian dia menengok ke Helen. "Hei, hati-hati dengan yang satu ini. Dia suka menipu para cewek, lalu mencampakkan mereka. Jangan terlalu mencintainya, atau dia akan menelepon polisi untuk datang ke rumahmu dan putus denganmu, seperti yang dia lakukan padaku." Helen menatapku dengan terkejut. "Apa itu benar?" Kemudian aku terus terdiam, dia pun menangis. "Aku tahu itu. Aku tahu kamu ini brengsek, tapi aku masih jatuh hati padamu." Aku berusaha memeluknya untuk menenangkannya, tapi dia terus mendorongku menjauh. Kemudian tiba-tiba jam tangannya terjatuh, dan ku dengar suara gemeretak. Tak sengaja aku menginjaknya. Ku ambil jam tangan itu, dan sudah tak berdetak lagi. Dia menjerit padaku, "Bisa-bisanya kamu tahu betapa berharga jam ini bagiku?" Aku tak tahu harus lakukan apa, jadi aku lari kabur. Aku tahu, aku ini brengsek, tapi aku akan memperbaiki ini, mulai dengan jam tangan tersebut. Aku keliling toko loak mencari pembuat jam, dan pencarianku menuntunku ke sebuah rumah milik seorang pria yang pemarah. Dia awalnya menolak membantuku, tapi kemudian saat ku keluarkan jam itu, dia menatapnya dan berkata, dia akan membantuku dengan satu syarat. Keesokan harinya, ku berikan jam itu ke Helen dan memintanya agar memaafkan aku. Dengan marah dia mengambilnya dari. Tapi melihatnya, dia tampak bingung melihat jam itu sudah diperbaiki. "Bagaimana?" dia bertanya padaku. "Aku pergi menemui seseorang dan orang itu juga ingin meminta maaf padamu." Aku memberi isyarat agar dia berbalik. Si pembuat jam keluar dan wajah Helen kaget. Itu adalah ayahnya. Dia membendaknya. "Kenapa ayah kesini?" Aku tahu aku harus meredakan situasi, jadi kukatakan, "Saat aku pergi memperbaiki jam ini, dia menyadarinya dan memohon padaku untuk membantunya bicara padamu. Dia masih sangat mencintaimu." Ayah Helen berkata, "Helen, aku hanya ingin meminta maaf padamu dan ibumu. Selama 7 tahun belakangan ini, aku merasa sangat kesepian. Tolong maafkan aku agar aku tak harus menjalani hidup dalam penderitaan lagi." Jadi setelah percakapan yang panjang, mereka akhirnya bersatu kembali. Helen setuju untuk memaafkan ayahnya, hanya kalau beliau pergi ke rumahnya dan meminta maaf pada ibunya. Dan saat aku dan Helen, dengan malu-malu dia berterima kasih padaku. Setelahnya dan tentu saja dia memaafkanku. Ku katakan padanya kalau aku mencintainya, lalu dia tertawa, memukul lenganku, dan kemudian memberitahuku dia juga mencintai. Jadi sekarang kami resmi pacaran. Aku mungkin saja magnet cewek, tapi sekarang aku lebih ke pria yang setia dengan satu wanita. Jangan khawatir para cewek, karena orang kepercayaanku, si Gary, masih tersedia untuk kencan dan dia sangat menarik. Kadang dalam hidup, kita mungkin ngelakuin hal-hal yang gak bisa kita banggain. Tapi sejujurnya, kalau aku harus kembali dan melakukan semuanya lagi, aku gak akan ngubah apapun. Tolong dengerin ceritaku dan kasih tahu aku, menurut kalian apa aku udah ngelakuin hal yang benar? Ini perjalanan yang gila. Namaku Delila, dan aku tumbuh sebagai anak yatim piatu. Pas aku umur 5 tahun, orang tuaku ditangkap karena mereka anggota mafia. Aku gak punya saudara, jadi aku dikirim ke panti asuhan. Saat itu aku masih terlalu kecil untuk memahami semuanya. Aku cuma kira orang tuaku sangat sibuk dengan kerjaan mereka dan gak punya waktu untuk mengurusku. Namun, belakangan aku paham, orang tuaku itu adalah orang yang jahat, dan mereka sering memukulku, bahkan membiarkanku kelaparan setiap kali aku nakal.
Selama 4 tahun berikutnya, aku diadopsi oleh 3 keluarga yang berbeda. 2 keluarga pertama nggak berakhir dengan baik, jadi mereka mengirimku kembali. Tapi keluarga ketiga sangat baik. Sayangnya, keberuntungan nggak berpihak pada kami. Terjadi kecelakaan mobil. Aku cukup beruntung bisa selamat, namun orang tua angkatku nggak selamat. Aku sangat terpukul dan dikirim kembali ke panti asuhan. Aku gak ngerti, kenapa aku sangat gak beruntung. Rasanya alam semesta sedang menghukumku. Tahun-tahun pun berlalu dan gak ada keluarga lain yang mengadopsiku. Jadi pas aku berusia 18, aku pergi dan memutuskan untuk mulai hidup sendiri. Tapi itu gak mudah. Aku gak punya pendidikan dan aku gak bisa nemuin kerjaan yang layak. Aku banyak ngelakuin kerjaan serabutan, kayak ngantar pizza, membagikan brosur, dan juga kerja di supermarket bentar. Uangnya gak pernah cukup. Dan aku benci mengakuinya, tapi kadang-kadang aku nyuri belanjaan dari tempat kerja. Namun, saat aku ketahuan, tentu saja mereka memecatku. Ini menyebalkan. Gimana bisa aku bertahan sampai besok dengan $2 di dompetku sekarang? Aku menceritakan kepada rekan kerjaku Casey tentang betapa menyedihkannya hidup tanpa pekerjaan itu. Lalu Casey cuma menyeringai padaku dan berkata dia tahu cara lain agar bisa ngasilin uang. Dia bilang itu hanya sekali dan akan beresiko. Tapi, uangnya cukup untuk bertahan selama bertahun-tahun. Aku sangat ingin mendengar lebih banyak, tapi kalian gak akan percaya apa itu. Tugasnya adalah menculik putri dari keluarga kaya dan kemudian meminta uang tebusan. Casey bilang yang harus kulakukan hanyalah merawat anak itu selama beberapa hari di gudang yang ditinggalkan. Dan ketika orang tuanya membayar uang tebusan, mereka akan mengirim anak itu kembali dan aku bebas pergi dengan semua uangku. Maksudku, kedengarannya mudah, kan? Bukan berarti aku benar-benar menculiknya. Aku cuma merawatnya selama beberapa hari. Lebih seperti pengasuh anak. Jadi, nggak ada yang salah, ya kan? Gadis kecil itu bernama Lisa dan baru berusia 2 tahun. Orang tuanya, Tuan dan Nyonya Taylor, terkenal dan mereka sangat kaya. Rencananya sebenarnya sangat sederhana. Setiap hari Minggu, pengasuhnya membawanya ke taman bermain. Dan di sanalah dia akan diculik. Kalian mungkin bertanya-tanya apakah ini berhasil. Ya, aku masih belum di penjara sampai saat ini. Jadi begitulah. Aku lagi nunggu di gudang dan mereka mengantarkan Lisa kepadaku. Sekarang yang harus kami lakukan hanyalah menunggu. Gudang itu cukup kumuh, tapi cukup untuk bertahan hidup. Dan awalnya Lisa selalu menangis dan aku beneran gak tahu gimana bisa hentiinnya. Jadi aku coba untuk muterin Baby Shark di YouTube. Percaya atau enggak, ini berhasil dan dia langsung berhenti nangis. Namun malamnya Casey nelpon dan bilang orang tua Lisa gak mau membayar dan polisi akan ikut terlibat. Ya ampun, jadi sekarang apa? Mereka nggak bisa meninggalkanku begitu aja di sini bersama anak ini. Satu-satunya pilihan yang terpikirkan oleh Casey adalah aku dan Lisa harus sembunyi di peternakan kakek nenek Casey selama beberapa tahun. Lalu ketika kasusnya mereda dan semua orang udah ngelupainnya, kita bisa meninggalkan Lisa di kantor polisi. Ini gila. Tapi pilihan apa lagi yang aku punya? Wajah Lisa kini terpampang di setiap surat kabar dan di halaman web. Dan juga belum lagi fakta bahwa aku gak tahu apa-apa tentang membesarkan anak. Ini sebuah bencana. Tapi hey, setidaknya aku bisa pindah ke peternakan. Keesokan paginya sepupu Casey yang mengantar sayuran dari pertanian ke kota menjemput kami dan mengantar kami dengan selamat ke pertanian. Itu sempurna karena kakek dan nenek Casey gak memiliki TV atau internet, jadi mereka gak tahu apapun tentang anak yang hilang itu. Casey memberitahu mereka aku seorang ibu tunggal dan gak punya tempat tinggal lain. Jadi mereka menyambut kami dengan hangat dan sebagai imbalannya aku bisa membantu mereka di pertanian. Beberapa minggu pertama itu sungguh menyiksa. Lisa nakal banget. Tiap kali aku memberinya makan, dia melemparkan makanannya kemana-mana. Dan sekali dia melemparkan semangkuk sup panas ke atas kepalaku. Setelah itu aku berniat untuk membiarkannya kelaparan. Aku gak bisa mengatasinya. Sejujurnya aku membencinya. Aku sangat menyesal terlibat dalam kekacauan ini tiap kali aku melihat wajahnya. Namun suatu malam dia berbaring di tempat tidur dan membuatku terkesan. Dia akhirnya menenangkan dirinya. Aku membangunkannya untuk mengajak makan malam dan badannya sangat panas. Aku mulai panik dan mencari termometer dan suhunya mencapai 39 derajat Celcius. Aku harus menurunkan demamnya. Aku meminta kakek dan nenek Casey membantuku membelikan obat untuknya. Aku benar-benar panik karena dia gemetaran sekarang. Aku baru saja menggendongnya dan memeluknya dan aku menyadari bahwa aku akan melindungi gadis kecil ini apapun yang terjadi. Dia tampak begitu polos dan aku benar-benar merasa hatiku terbuka padanya. Lalu kami tertidur karena aku tiba-tiba terbangun sekitar 1 jam kemudian dan merasa lega melihat suhu tubuhnya kembali normal. Setelah itu aku merasa lebih dekat dengan Lisa.
Dan sejujurnya, dia cukup manis. Gak lama dari itu, aku membuatkan gaun kecilnya dan memasak makanan kesukaannya. Kami sebenarnya memiliki banyak kesamaan. Kami berdua suka mac and cheese, membenci wortel, dan kecanduan dengan coklat. Gak lama kemudian 1 tahun berlalu dan Lisa udah bisa mulai bicara. Dan dia kemudian mulai bernyanyi dan astaga, dia adalah makhluk yang paling menggemaskan di dunia. Lalu suatu hari dia menoleh ke arahku dan berkata, "Mama, aku hampir menangis dan aku merasa sangat bahagia. Tapi ini gak benar. Aku harus mengembalikan Lisa pada orang tuanya. Dia gak pantas hidup jauh dari mereka. Kayak yang kualami dengan orang tuaku." Jadi aku melakukan hal yang gila. Aku melihat orang tua Lisa sedang mencari pembantu paruh waktu. Aku menggunakan nama palsu dan melamar pekerjaan itu. Aku mau lihat apakah aman untuk mengembalikan Lisa tanpa ketahuan. Namun, terlihat jelas bahwa ada sesuatu yang gak beres. Mereka bahkan gak merindukannya. Maksudku, bayangkan anak kalian diculik. Kalian pasti akan menangis, bukan? Tapi keluarga ini berbeda. Tampaknya yang mereka lakukan hanyalah bekerja. Sangat mudah untuk menyelinap di sekitar rumah mereka. Mereka berangkat kerja jam 9 setiap pagi dan baru kembali jam 7 malam. Satu-satunya orang yang harus kuwaspadai adalah Nyonya Garcia, pengurus rumah tangga. Suatu hari aku sedang mencari Lisa untuk melihat apakah aku bisa mendapatkan beberapa mainannya, tapi aku gak bisa menemukannya dimanapun. Gak ada satupun ruangan yang tampak kayak punya anak berusia 2 tahun. Apa mereka udah merapikan kamarnya? Langsung kehilangan harapan. Jadi aku memutuskan untuk mencari di ruang bawah tanah dan jackpot. Aku menemukan sekotak penuh mainan, tapi itu bukan satu-satunya hal yang ada di sana. Ada juga foto yang kusut. Aku penasaran dan membuka lipatannya dan melihat seorang gadis kecil di foto. Aku membeku. Gadis kecil itu bukanlah Lisa. Dia berumur sekitar 5 tahun dan terlihat familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya sebelumnya. Mungkinkah? Apakah itu aku? Tapi kenapa orang tua Lisa punya fotoku? Tiba-tiba Nyonya Garcia muncul dan berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini? Aku tahu ada yang mencurigakan denganmu. Aku akan menelpon Tuan Taylor." Dia segera mengeluarkan ponselnya dan hendak menghubungi nomornya. Aku mengambil ponsel darinya, tapi astaga, wanita tua ini kuat. Kami berebut teleponnya, lalu dia melepaskannya. Dia tampak kaget dan menunjuk ke arahku, lalu dengan suara gemetar berkata, Kamu Delila, bukan?" Aku kaget. Gimana bisa dia tahu nama asliku? Ya Tuhan, dia pasti tahu aku menculik Lisa. Aku mungkin akan masuk penjara. Namun kemudian dia terus berbicara dan aku kira aku akan pingsan. Orang tua Lisa juga orang tua kandungku. Yang itu menjadikan Lisa adikku. Nyonya Garcia mengenaliku karena dia melihat bekas luka di tanganku. Yang menurutnya didapat karena aku terjatuh dari pohon. Dia telah bekerja untuk keluargaku bahkan sebelum aku lahir. Tapi kemudian dia mengatakan sesuatu yang membuatku lebih terkejut lagi. "Jangan kembali ke keluarga ini, Delila. Tolong, ini demi kebaikanmu sendiri. Jika kamu tetap tinggal, kamu akan berada dalam bahaya seperti Lisa kecil yang malang. Mereka sama sekali gak peduli padanya. Mereka membiarkannya kelaparan lalu dia diculik. Mereka bahkan gak repot-repot mencarinya. Mereka kejam dan gak berperasaan. Yang mereka pedulikan hanyalah menghasilkan uang. Mempunyai anak hanyalah bagian dari kedok bisnis ilegal mereka. Aku sangat berharap Lisa berada di tempat yang lebih aman sekarang. Apapun yang lebih baik dari keluarga ini." Ya Tuhan, ini benar-benar gila. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku menemukan orang tuaku. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu Nyonya Garcia benar. Jika Lisa dan aku kembali, hidup kami akan seperti neraka. Sebelum aku meninggalkan ruangan, aku menanyakan satu pertanyaan terakhir pada Nyonya Garcia. Apa orang tuaku mencariku saat mereka keluar dari penjara? Nyonya Garcia menggelengkan kepalanya dengan sedih. Jujur aja, aku udah tahu jawabannya bahkan sebelum aku nanya. Jadi aku kembali ke peternakan dan terus merawat Lisa. Sekarang aku tahu dia adalah adikku dan aku semakin mencintainya. Dan aku berjanji aku akan memberikan kehidupan yang layak dia dapatkan. Udah 10 tahun sekarang dan kami melakukannya dengan baik. Orang tua kami emang melakukan sedikit pencarian untuk Lisa, tapi hanya sebulan. Lalu mereka menyerah. Nyonya Garcia benar. Mereka nggak peduli pada Lisa atau aku. Ketika udah merasa aman, Lisa dan aku pindah ke Kanada. Aku mulai bekerja di beberapa tempat berbeda dan aku bahkan mengambil beberapa kelas. Ternyata aku punya minat terhadap tanaman dan aku berterima kasih karena udah dikasih kesempatan untuk bekerja di pertanian. Jadi aku membuka toko tanaman kecil dan bisnisnya berjalan dengan baik.
Lisa adalah motivasiku dan dialah alasan aku bekerja keras dan terus berjuang untuk hidup kami. Dan sekarang kami lebih bahagia dari sebelumnya. Saat Lisa berusia 18 tahun, aku akan menceritakan segalanya padanya. Tapi untuk saat ini, aku akan membiarkan Lisa berpikir bahwa orang tua kami bukanlah orang jahat dan mereka hanya sibuk bekerja di negara lain. Jadi apa yang kalian pikirkan? Apa kalian setuju aku melakukan hal yang benar? Aku pikir aku sudah melakukannya. Apa kalian percaya takdir? Ya, aku tak percaya. Aku seorang mahasiswa yang mempelajari keuangan dan perbankan. Jadi, ya, angka adalah keahlianku. Oleh karena itu, aku adalah seorang pemikir yang logis. Apalah itu horoskop dan pertemuan takdir. Tapi, kemudian aku bertemu seseorang. Ngomong-ngomong, aku Kai. Izinkan aku menceritakan kisahku. Semua dimulai pada suatu malam saat belajar. Aku sangat ingin beberapa Cheetos. Jadi aku keluar untuk membelinya. Saat itulah aku melihat seorang cewek meneriaki dua cowok bertubuh besar di taman. Hei kaki besar, jangan buang sampah sembarangan. Ambil sekarang atau aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Ya ampun, apakah cewek ini mau mati? Dan apakah dia mabuk? Lalu mereka mendekatinya. Dan salah satu dari mereka bahkan mengangkat tangan seolah hendak memukulnya. Tetapi dia dengan cepat mendorong tangannya yang membuat mereka semakin marah. Sobat, aku tak ingin terlibat. Jadi, aku pura-pura tidak melihat mereka dan pergi. Namun, ketika aku baru beberapa langkah, aku mendengar teriakan. Lalu orang itu berkata, "Astaga, menjijikan!" Aku bisa saja terus berjalan, tapi tidak. Rasa penasaranku menguasaiku. Jadi aku berbalik, dan aku melihat seorang cowok berlumuran muntahan. Cewek itu menunjuk ke arahku dan berkata, "Sayang, ternyata kamu di sana." Lalu dia pingsan. Hah? Aku tidak mengenalnya. Aku menatap mereka tampak bingung. Ketika cowok itu berteriak, "Kenapa kamu masih di sana? Cepat bawa pulang pacar gilamu jika kamu tidak ingin mencicipi tinjuku." Aku sangat takut dan aku bergegas membawa cewek itu pergi. Aku tidak tahu siapa dia atau di mana dia tinggal. Ini sangat-sangat gila. Aku menempatkannya di bangku terdekat dan mencari orang-orang itu. Untungnya mereka sudah pergi. Aku tidak tahu harus berbuat apa, jadi aku meninggalkannya di sana dan pergi. Kemudian aku merasa tidak enak. Apakah aku tidak berperasaan? Bagaimana jika terjadi apa-apa dengannya? Jadi, aku kembali dan menggendong cewek itu kembali ke rumahku. Astaga, dia jauh lebih berat dari yang kubayangkan. Begitu aku menjatuhkannya ke sofa, teleponnya berdering. Halo? Lalu orang di telepon itu bertanya, "Siapa kamu? Di mana temanku?" Aku ingin mengatakan alamatku dan memberitahunya untuk menjemput temannya, tapi dia sudah menutup telepon. Mengapa dia begitu kasar? Punggungku hampir patah saat membawa temannya. Menyebalkan sekali. Malam ini terlalu dramatis bagiku, dan yang lebih buruk lagi, aku masih belum punya Cheetos. Aku memutuskan mandi lalu tidur. Begitu aku keluar dari kamar mandi, bel pintu berbunyi. Aku kira pasti teman cewek itu. Lalu aku membuka pintu, kemudian polisi mendorongku ke dinding dan memborgolku. Sebelum aku bisa memahami apa yang terjadi, mereka mengatakan bahwa saya telah melakukan penculikan dan penyerangan. Lalu aku dibawa ke kantor polisi. Apa? Aku mau menjelaskannya, tetapi mereka tidak mau mendengarku. Malam itu ketika aku duduk di sel yang dingin dan tidak menarik, aku mendapati diriku menyesali kebaikanku. Aku tidak bisa tidur. Aku hanya berharap keesokan paginya segera datang, agar cewek itu tahu tentang tuduhan palsu ini. Tapi sebelum aku melakukan itu, polisi sudah melepaskanku. Cewek itu sudah sadar, dan mengatakan semua itu hanya kesalahpahaman. Untungnya dia masih ingat sedikit, atau beberapa hal yang lain. Aku tidak berani membayangkannya lagi. Aku bersumpah tidak akan pernah lagi terlibat dengan siapapun yang membutuhkan bantuan. Tidak ada perbuatan baik yang luput dari hukuman. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang menonton TV, ada yang mengetuk pintuku. Kalian tidak akan mempercayainya. Itu adalah si cewek pemabuk. Aku curiga dengannya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Dia tidak berkata apa-apa. Malah dia dengan dingin menyelinap melewatiku dan memasuki rumahku. Hah? Apa yang dia mainkan? Lalu dia bertanya padaku tentang malam itu. Setelah kuceritakan semua yang terjadi, dia tertawa. "Oke, aku percaya padamu. Kalau tidak, kamu pasti tahu." Dia mengepalkan tangannya di depanku. Aku terkejut dan hampir terjatuh dari kursiku. Dia tertawa. "Sekarang aku lapar. Buatkan makanan untuk tamumu." Ada apa dengan cewek ini? Dia begitu lugas dan berani. Aku melirik ke arahnya dan mengatakan tidak. Namun dia melanjutkan, "Jika tidak, aku akan melapor ke polisi dan mengubah kesaksianku." Kemudian dia mau pergi. Jadi aku langsung berkata, Oke, baiklah." Lalu dengan enggan mencari makanan di lemariku. Percayalah pada spaghetti. Kamu tidak pernah mengecewakanku. Jadi aku menyiapkan makanan untuk kami berdua. Saat dia sedang makan, dia berkata, "Aku Nora, jurusan penulis skenario terbaik di negara ini." Dia mengedipkan mata. Dia berterima kasih pada makanannya, lalu pergi. Pasti itu saja sekarang. Tidak, ternyata ini hanyalah permulaan. Keesokan paginya dia mengirimku pesan. Jemput aku ke kampus secepatnya. Kalau tidak, aku akan menelpon polisi. Apakah dia serius? Kemudian dia mengirimiku alamatnya.
dan menyuruhku bergegas pergi. Aku bergegas ke sana dan dia masuk ke mobilku dan berkata, "Kamu terlambat." Dan itulah bagaimana aku menjadi pelayan cewek bernama Nora ini. Telepon dan pesannya bisa datang kapan saja. Dan dia selalu memaksaku melakukan sesuatu untuknya. Saat aku sedang berendam di bak mandi, dia mengirim pesan dan memintaku membawakannya coklat. Di lain waktu, dia menelponku pada jam 2 pagi dan mengatakan bahwa dia bosan, sehingga aku harus datang dan bermain video game dengannya. Aku juga menjadi sopir pribadi yang tidak dibayar, setiap hari dari rumah ke kampus dan kembali lagi. Dan tidak dapat dihindari, aku pernah ketiduran sekali. Jadi Nora membombardir ponselku dengan banyak SMS dan telepon. Aku menjawab dengan grogi, dan dia menggunakan ancaman lagi untuk memaksaku tiba di sana dalam 15 menit. Sungguh benar-benar merepotkan. Di lain waktu, aku baru saja keluar rumah untuk pergi jalan-jalan bersama teman-temanku ketika Nora muncul dan memaksaku untuk mengajaknya ke bioskop. Jadi aku harus membatalkan janji dengan temanku dan menonton film yang tidak menyenangkan bersamanya. Cewek yang merepotkan. Seiring berjalannya waktu, aku mulai menganggap Nora tidak terlalu menyebalkan. Dan sebaliknya, aku tersenyum ketika dia mengirim pesan atau menelponku. Pada hari-hari ketika dia tidak menggangguku, suasana hatiku sepertinya menurun. Apakah aku gila? Maksudku dia manis, sangat spontan, dan tidak ada orang lain yang seperti dia. Tapi tiba-tiba, pesan dan telepon tidak pernah datang lagi. Apakah dia tidak ingin aku ada lagi? Aku merindukan Nora. Berkali-kali aku harus menahan diri untuk tidak menelponnya. Seharusnya aku senang karena aku berada di luar kendali Nora. Lalu suatu hari tiba-tiba ponselku berbunyi. Ternyata Nora. Datanglah ke Starbucks di Vincent Street. Cepat, kamu punya waktu 5 menit. Astaga, nada merintah itu lagi. Tetap saja, aku langsung meluncur ke alamat itu. Sesampainya di sana, aku melihat Nora bersama seorang cowok dan cewek. Aku menghampiri mereka dan duduk saja. Nora memegang lenganku. "Sayang, kenapa kamu terlambat?" Aku menatapnya dengan heran. Dia tersenyum dan menoleh ke temannya. "Ini Kai, pacarku." Apa? Apa aku salah? Apa dia baru saja bilang aku pacarnya? Kai, ini mantan sahabatku Kim. Dan pacarnya, Greg. Yang juga mantanku. Canggung kan? Tapi aku memilikimu sekarang, sehingga kita semua bisa menjadi teman. Membaca situasinya, aku menyadari kalau aku harus menerimanya. Jadi aku membelai rambutnya dan berkata, "Ya pujaan hatiku, apapun yang kamu mau." Kalimat murahanku sepertinya berhasil. Keduanya tampak kesal lalu pergi. Jadi aku menoleh ke arah Nora dan tergagap. "Apa kamu baru saja mengatakan aku pacarmu?" "Ya, tidak apa-apa kan? Kalau kamu tidak menyukainya, lupakan saja." Kemudian dia hendak pergi. Aku menarik tangannya dan berkata, "Ya, tentu saja. Kedengarannya bagus. Jadi, begitulah cara kami menjadi pasangan resmi. Kami berkencan beberapa kali, dan dia adalah orang yang selalu menuntut. Bukan karena aku menginginkannya dengan cara lain." Lalu suatu kali setelah sebulan berpacaran, Nona menyeretku ke danau angsa di taman terdekat. Dia menatapku lama sekali dan kemudian berkata, "Kai, aku akan belajar di luar negeri selama setahun. Aku berangkat besok." Aku melihatnya dengan heran. Kenapa dia tidak memberitahuku lebih awal? Dia melanjutkan, "Aku rasa aku tidak mau membuatmu sedih, dan aku tidak tahu apakah perasaanmu cukup besar. Jadi tuliskan perasaanmu padaku, dan berikan padaku besok." Malam itu aku dengan hati-hati menuliskan perasaanku kepadanya. Aku masih berharap 1 tahun cinta jarak jauh ini cepat berakhir. Keesokan harinya, aku mengantarnya ke bandara dan menyerahkan suratku kepadanya. Yang mengagetkanku, Nora juga memberiku surat. Aku boleh membacanya saat aku sampai di rumah. Tentu saja aku menurutinya, lalu membacanya. Begitu aku melewati pintu rumahku, dan wah, aku tidak menyangka. Di dalamnya, Nora mengaku selama ini hanya memanfaatkanku untuk membalas dendam pada mantannya dan melupakannya. Malam itu saat kami bertemu, dia baru tahu tentang dia dan Kim, tapi sekarang dia menyesali perlakuannya padaku. Dan dia menulis, "Jika takdir menginginkan kita bersama, maka kita akan bertemu suatu hari nanti." Apa? Aku sangat kaget. Jadi aku menelponnya untuk memberitahu dia bahwa dia tidak perlu merasa bersalah. Aku terus menelponnya tetapi tidak berhasil. Aku juga menelpon temannya tapi tidak ada yang tahu. Dia menghilang dari semua media sosial dan begitu saja dia menghilang dari hidupku. Aku sangat merindukan Nora dan berharap takdir akan mempertemukanku dengannya suatu hari nanti. Saat aku sedang menonton di YouTube, web drama berjudul Takdirku Milikmu ini menarik perhatianku. Penasaran, aku memutuskan untuk meriksanya, dan aku menyaksikan dengan mata terbelalak saat ceritaku dengan Nora diputar di depanku melalui setiap episode. Ini pasti ditulis oleh Nora. Tapi bagaimana dia akan mengakhirinya? Itu berhenti di bagian di mana cewek itu pergi dan memutuskan semua kontrak dengan cowok itu. Pengumuman muncul di layar. Episode final diluncurkan pada jam 9 malam ini. Aku dengan rasa cemas menyaksikan detik demi detik berlalu. Selama episode terakhir, kedua karakter tersebut bertemu di danau angsa. Aku punya firasat, jadi tanpa penundaan sedetik pun, aku segera berlari menuju danau angsa di taman terdekat. Hatiku berdebar saat melihat seorang cewek berdiri di sana. Itu adalah Nora. Sobat, aku berlari begitu cepat dan memeluknya. Dia balas memelukku lalu berkata, "Aku sedikit gugup kamu tidak mau menonton filmnya." Lalu dia menyeringai. Tapi itu tidak masalah.
Aku bisa saja mengirimmu pesan. Datanglah ke Danau Angsa sekarang, dan kamu akan datangkan. Lalu kami berdua tertawa dan terus berpelukan. Begini, takdir mempertemukanku dengan Nora. Lalu orang yang skeptis terhadap logika ini kini sangat percaya pada takdir. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah menemukan takdir kalian? Hey, aku Kelly. Aku hampir 16 tahun, tapi aku hanya bisa hidup tenang di 2 tahun pertama kehidupan kanak-kanakku. Hingga adik laki-lakiku, Ethan, datang dan mengacaukan segalanya. Aku selalu berharap anak manja itu tak pernah dilahirkan. Dan kalau kalian adalah saudara tertua sepertiku, maka kemungkinannya kalian akan merasakan hal sama denganku. Pertama-tama, kelahirannya berarti orang tuaku hampir tak memperhatikanku lagi. Ya, aku tahu aku berumur 2 tahun waktu itu, jadi aku tak benar-benar mengingat hal ini. Tapi seiring tahun berganti, kulihat bagaimana itu terjadi. Aku mendapat masalah karena hal-hal bodoh dikarenakan aku adalah anak tertua. Sementara Ethan lolos dari semuanya karena dia terlalu kecil untuk mengerti. Aku sangat benci adikku. Dan aku bisa menyebutkan banyak sekali alasan untuk itu. Kami selalu memperebutkan potongan pizza yang terakhir. Saat dia mendapatkannya, dia memakannya dengan mulut lebar di depanku dan ibu akan tersenyum dan berkata, anak laki-lakiku tumbuh besar. Tapi saat aku mendapatkannya, ibu akan merengut padaku dan berkata, Kelly, jangan tamak. Ethan menyelinap ke kamarku dan mengambil boneka plushie kelinci yang diberikan sahabatku padaku dan mengelem super telinganya jadi satu. Jadi, ku ambil mainan Switch-nya dan menyembunyikannya di rubana. Butuh waktu seminggu penuh untuknya temukan itu. Sebagai balasan, dia mengoleskan coklat di belakang celana panjangku. Aku baru sadar apa yang terjadi saat anak-anak lain mulai menertawai dan menunjuk ke arahku. Aku harus memakai sweater melingkari pinggang selama sisa hari itu, meskipun sangat dingin. Jadi, ku balas dengan mengoleskan tanaman jelatang yang menyengat di atas bantalnya. Keesokan paginya, wajahnya merah padam dan dia tak bisa berhenti merasakan gatal. Itu sangat lucu. Hari itu juga waktunya pemotretan. Sampai dia protes penata rias menghabiskan waktu lama sekali merias wajahnya untuk menutupi kemerahan itu. Dia terlihat sangat konyol. Kalian tahu, ayahku adalah seorang politisi. Jadi terkadang kami harus muncul di pemotretan di mana kami terlihat seperti keluarga yang harmonis dan penyayang. Andai saja aku bisa berpura-pura untuk kamera, tapi pada kenyataannya aku hanya ingin menendang bokong saudaraku. Kami tak cocok sama sekali, dia itu sangat nakal. Jadi kurasa saling mengerjai adalah strategi pertahanan kami. Maksudku, hey, kan tidak mudah untuk hidup bersama orang yang kau benci. Kejahilan kami begitu sering terjadi sampai orang tua kami membiarkan saja kami melakukannya. Bagaimanapun, ada satu hal yang sangat ditakuti Ethan. Itu dimulai saat dulu dia 8 tahun dan ayah sedang menonton The Walking Dead. Aku dan Ethan jalan masuk ke ruangan saat ada adegan jarak dekat di mana suatu zombie sedang makan dengan lahap. Menjadi cewek pemberani, kupikir itu menarik, lalu duduk dan menontonnya dengan ayah. Tapi adikku jadi pengecut. Dia menjerit lalu keluar ruangan, sembunyi di bawah tempat tidur orang tuaku, menangis terisak dan menolak untuk pindah 2 jam lamanya. Karena dia yakin setelah penampakan zombie itu, ia tahu dia pasti terpilih dan zombie akan mengejarnya. Kudapatkan kelemahannya. Jadi, tak lama setelah itu, saat dia menjatuhkan headphoneku yang baru ke dalam toilet yang membuatku harus memasukkan tanganku untuk mengambilnya, kuputuskan untuk balas dendam padanya. Dan beruntungnya, Halloween hampir tiba. Sempurna. Aku menonton beruntun tutorial-tutorial rias wajah di YouTube dan kupraktekkan ke teman-temanku. Kemudian saat Halloween, kuubah diriku jadi zombie yang sangat menyeramkan. Menyembunyikan kamera di kamarnya, sembunyi di lemarinya, dan membuat suara bergumam dan mengerang. Saat dia membuka pintu lemari, aku lompat ke arahnya dan menjatuhkannya ke lantai. Ya Tuhan, dia menjerit sangat keras dan sungguhan ngompol di celananya. Dan sekarang, bertahun-tahun kemudian, aku masih menyimpannya di video untuk membuatnya tersiksa. Tapi jangan terbodohi karena adikku ini bukan anak kecil biasa. Belum lama ini, dia menjahiliku yang mana membuatku lebih marah daripada Misty di Pokemon. Jadi, aku punya gebetan cowok di sekolah. Dia itu sangat manis dan menawan. Dan dari lirikan lucu yang terus diberikannya padaku, aku 100% yakin dia juga suka padaku. Valentine sepertinya hari yang sempurna bagiku untuk mengungkapkan perasaanku kepadanya. Jadi aku begadang hingga tengah malam, di malam sebelumnya membuat coklat untuknya. Kutinggalkan coklat yang telah terbungkus dengan kasih sayang dan kotaknya di dapur lalu pergi tidur. Hari berikutnya, ku ambil kotak itu dan saat makan siang, ku berikan itu ke gebetanku. Yang membuatku sangat kecewa saat membukanya, bukannya coklat berbentuk hati yang sudah berjam-jam ku buat, ada foto-foto masa kecilku yang memalukan. Termasuk sebuah foto saat aku masih 12 tahun,
tahun dengan banyak sekali jerawat di wajahku. Ada juga aku saat balita tertidur dengan mulut terbuka dan liur menetes di daguku. Dan satu lagi saat aku bayi dengan semangkuk bubur di atas kepalaku. Kemudian gebetanku mengangkat sebuah catatan bertuliskan, "Coklat yang enak, Kak." Anak nakal yang licik itu. Meskipun gebetanku terus mengatakan kalau aku terlihat imut di foto-foto itu dan dia menyukainya lebih dari coklat, aku masih ingin memberi anak nakal itu pukulan tepat di wajahnya yang menyebalkan. Ya Tuhan, aku mohon padamu, tolong ambil dia dariku. Aku akan jadi baik, akan kukerjakan PR-ku tepat waktu dan aku akan berhenti meminjam parfum mahal ibuku. Oke, jadi mungkin ini adalah keinginanku, tapi aku tak pernah menyangka kalau itu akan jadi nyata. Malam itu malam yang normal di meja makan. Ethan terpaku pada ponselnya dan ibu jadi sangat kesal dan membuatnya membereskan meja. Sementara dia melakukan itu, kulihat sebuah pesan muncul di ponselnya dari yang namanya Shopee. Mengatakan, "Oke, aku akan menemuimu di depan bioskop jam 8 malam. Aku menantikannya." Apa? Ethan ada kencan. Oh, adik kecilku yang manis, ini saatnya pembalasan karena mengacaukan coklat untuk gebetanku. Jadi aku diam-diam mengikuti Ethan ke bioskop. Karena bioskop itu cukup dekat dengan rumah kami berdua berjalan. Dia jalan pintas ke taman. Ya ampun, taman itu sangat seram di jam ini. Aku bersumpah pepohonan jadi terlihat seperti monster. Lalu, aku melihat sesuatu yang menyala di dekat kakiku. Aku mengambilnya, itu adalah ponsel Ethan. Dasar idiot. Aku hendak berencana membuatnya berupaya keras untuk mendapatkannya kembali. Saat aku berjalan keluar taman, kulihat van berwarna hitam terparkir dekat situ. Tiba-tiba aku dengar sebuah teriakan dan kulihat dua pria besar berusaha menyeret Ethan menuju ke van hitam itu. Ethan menangis dan berontak dengan perlawanan sengit, tapi adikku yang 14 tahun, kurus dan lemah itu bukan tandingan bagi kedua pria itu. Apa? Beraninya mereka berusaha menculik adikku. Dia mungkin saja manusia paling menjengkelkan di planet ini, tapi dia adalah adikku yang menyebalkan. Tak mungkin aku membiarkan ini terjadi. Aku bergegas maju dan berteriak, "Ethan, lakukan mode zombie!" Kehadiranku mengejutkan dua penculik itu dan ini membuat mereka makin intens menyeretnya ke arah van. Saat tiba-tiba Ethan menggigit keras tangan laki-laki yang menutup mulutnya, persis seperti apa yang selalu dilakukan zombie. Bagus Dick, pria itu menangis dan mengibaskan tangannya. Pria lain itu menarik lengan Ethan tapi dia berhasil merangkak untuk berdiri. Saat pria itu berusaha mendorongnya masuk ke dalam van, Ethan mencuri kesempatan dan menendangnya tepat di tengah kaki pria itu. Ouch. Sementara ini terjadi, aku menelpon polisi dan menyuruh mereka cepat. Kemudian kulihat bajingan dengan tangan tergigit itu hendak mencengkeram Ethan lagi. Jadi aku berteriak keras, "Ethan, lari!" Dia berlari cepat keluar taman dan pria yang tergigit itu mengikutinya. Itu persis seperti pengejaran zombie sungguhan. Tiba-tiba aku merasakan ada lengan yang melingkar di pinggangku. Oh tidak, itu pria yang satunya. Dia mengatakan, "Kurasa sekarang kaulah yang harus pergi." Sebelum dia mengangkatku dan membawaku kembali ke van itu. Aku berteriak serta berusaha memukul dan menendang, tapi dia terlalu kuat. Dia melemparkanku masuk ke bagian belakang van, tapi sebelum dia bisa masuk, ku banting pintu van dengan cepat mengunci pintunya dari dalam untuk menahannya di luar. Untung bagiku, bukan dia, tapi pria yang mengejar Ethan lah yang membawa kuncinya. Aku takut sekali saat penculik itu terus meneriakiku dari luar, tapi aku bahkan lebih takut membayangkan Ethan bisa celaka di luar sana. Kemudian tiba-tiba terdengar suaranya, "Hei, hentikan!" Apa dia tertangkap? Kulihat keluar untuk menyaksikan sebaliknya. Dia lari ke arahku mengikuti dua petugas polisi. Mereka mengangkat senjata untuk mengendalikan pria yang berdiri di samping van. Ethan sudah aman dan kembali untukku. Aku membuka pintu dan melompat ke pelukannya. Oh, kita lewati saja bagian ini. Aku merinding tiap kali aku mengingat situasi cengeng itu. Aku dan Ethan mengikuti petugas polisi dan melihat penculik yang satunya terborgol ke sebuah pohon, melawan nyamuk dengan tangan yang lain di kegelapan. Polisi memberitahuku bahwa selama perjalanan menuju van, Ethan terus mengeluh betapa mereka begitu lambat dan tak profesional karena mereka seharusnya menyelamatkanku terlebih dahulu saja. Adik laki-lakiku ini dengan keras kepala mengatakan, "Aku bisa lari sendiri, tapi si pengecut ini tidak bisa." Idiot ini pastinya tak bisa bayangkan kalau dia punya kakak perempuan yang hebat sepertiku. Haha. Orang tua kami bergegas menuju kantor polisi dan ya, adegan menangis lagi. Ternyata saingan ayah telah menyewa pria itu untuk menculik Ethan sehingga mereka bisa memanfaatkannya untuk memeras ayah. Aku tak begitu paham keseluruhan situasinya. Mungkin setelah ini aku akan lebih banyak menonton film politik. Tapi sekarang, syukur pada Tuhan, kami selamat. Aku mungkin sudah berharap adikku hilang. Tapi saat aku benar-benar bisa saja kehilangan adikku, ya harus aku akui kalau itu sungguh membuatku cemas dan ternyata dia juga merasakan hal yang sama tentangku. Gila kan?
Tentu saja, kami masih saling menjahili satu sama lain. Kami tak akan jadi diri kami sendiri kalau tak begitu. Tapi kusadari sesuatu, dia mungkin saja anak manja paling menyebalkan. Tapi dia tetap saja keluargaku dan aku sangat menyayangi keluargaku. Namun, aku cukup yakin masih akan ada saat di mana aku benci adik kecilku yang menyebalkan ini. Seperti saat ini, sementara aku duduk di kamarku menceritakan pada kalian ceritaku, aku yakin aku bisa mendengarnya tertawa terkekeh di balik pintu. Apa taruhannya kalau aku buka pintunya dan akhirnya terguyur seember air dingin di kepalaku atau semacamnya. Semua ini mungkin dikarenakan aku telah memberitahu ibu bahwa dia punya pacar. Nasib buruk, Dik. Tak mungkin kau bisa mengungguli Ratu Jahil ini. Hai guys, aku Chrissy. Dan kehidupan SMA aku mengalami perubahan drastis berkat ibuku yang terlalu protektif dan gila. Kalian tahu, orang tuaku cerai saat aku masih kecil. Aku tinggal bersama ibuku, tapi ia bekerja di Departemen Investigasi Kriminal yang artinya ibu super sibuk sampai tugas-tugas rumah terbengkalai. Dan kami selalu membeli makanan bungkus. Percayalah padaku, makan pizza dan nasi goreng telur tiap malam tak seenak kedengarannya. Kakek nenekku bisa lihat kalau ibuku kesulitan menyeimbangkan antara komitmen pekerjaan dan kehidupan rumahnya. Jadi aku pergi dan tinggal bersama mereka. Aku tak keberatan dengan ini karena ibu selalu mengunjungiku tiap pekan. Selain itu, masakan nenek sangat lezat. Tapi ketika ibu beralih departemen, ia berganti dari mengejar para kriminal ke menangani dokumen di kantor. Karena perubahan ini, ibu punya lebih banyak waktu. Jadi aku pindah kembali bersamanya. Hanya dengan tinggal bersamanya, aku sadar betapa berbedanya sikapnya terhadapku. Kebalikan dari aku, ibu itu kuat, galak, dan keras. Pada dasarnya ibu seperti lelaki, sementara aku gadis manis yang gemar memakai pakaian cantik dan menonton film lucu. Kalian bisa bayangkan ketakutanku saat kuundang sahabatku Sharon datang ke rumah. Dan ibu mondar-mandir di rumah pakai tank top bergambar tengkorak, jeans belel, dan sepatu boot pengendara motor. Ia tampak seperti akan ikut rally sepeda. Yah, ini gayanya seperti biasa. Tapi kuharap setidaknya ia akan bersikap normal sekali saja saat ada tamu. Sungguh lebay, usianya hampir 40, bukan 15. Kemudian di hari pertamaku SMA, ibu memaksa untuk mengantar dan menjemputku karena ia khawatir bisa jadi ada pembuat onar di bus. Yep, aku tahu ini konyol. Maksudku, seberapa rapuh ya pikir aku ini, tapi aku tak mau mengecewakannya. Jadi dengan enggan aku setuju. Sekolah berakhir dan aku sedang mengobrol dengan teman-temanku sementara menunggu ibu muncul. Ketika tiba-tiba kami mendengar suara mesin motor datang menuju sekolah. Aku dan teman-temanku bersemangat dan bersiul saat kami kira cowok ganteng sedang melintas. Tapi kemudian mereka berhenti di dekat kami dan melepaskan helm mereka. Aku sungguh ingin pingsan. Itu adalah ibuku tersayang. Oh, Tuhan yang baik. Apa yang sedang ia lakukan? Ibuku berteriak dengan gembira, "Hey Chrissy, ayo naik!" Lalu ia mengulurkan helm cadangannya kepadaku. Aku bersumpah, rasanya seluruh sekolah ada di luar melihat kami. Sungguh memalukan. Saat kami sampai di rumah, aku bertanya padanya dari mana motor itu. Ibu menjawab, "Apa? Oh, maksudmu Eleanor? Aku baru saja membelinya minggu lalu. Cuacanya sangat menyenangkan hari ini, jadi kupikir aku akan mengajaknya." Ya, kalian tak salah dengar. Ibuku memberi nama motor itu seperti Eleanor Roosevelt. Tak dapat dipercaya. Rasa malu ini tak hanya sampai di situ. Oh tidak, suatu hari guruku menginformasikan pada kami bahwa besok sepulang sekolah ada pertemuan guru dan orang tua. Aku tak bisa membiarkan ibuku muncul dengan pakaian remaja pemberontak, jadi ku cari dalam lemarinya sesuatu yang keibuan. Tidak ada, yang dimiliki ibu hanyalah kaos, celana pendek sobek, dan baju crop top. Jadi ku cari di internet dan ku temukan gaun biru yang cantik ini, lalu ku minta ibu untuk membelinya. Keesokan harinya setelah sekolah, ku tunggu ibuku di ruang acara. Semua orang tua sudah ada di sana, hanya ibuku yang tak ada. Aku hendak menelponnya ketika tiba-tiba seseorang memasuki ruangan. Ya, Tuhanku. Seseorang tolong hajar aku sekarang juga. Itu adalah ibuku dan kalian tak akan percaya apa yang ibu kenakan. Tidak, itu bukan gaun biru itu. Sebaliknya, itu baju kulit hitam super ketat, kacamata hitam, hat tinggi 10 inci, dan kalung coker hitam. Ibu tampak seperti berada dalam film vampir. Semua orang ternganga melihatnya. Kurasa beberapa ayah bahkan sedikit ngiler. Saat kutanyakan hal itu padanya, ia hanya mengangkat bahu dan berkata, "Sayang, gaun ini lebih seperti gayaku daripada gaun biru keibuan itu. Sekarang, secara resmi, ini adalah momen paling memalukan nomor 1. Terima kasih, Bu." Kenapa dia tak bisa jadi sepertiku?
Maksudku, aku mulai berpikir kalau akulah yang dewasa di sini, bukan ibu. Rasa malu ini tak selesai di situ. Sebaliknya, ibu justru meningkatkannya. Sekolahku merencanakan trip berkemah dan aku bersemangat sekali akan hal itu. Ibu ingin ikut pergi dan mengawasiku. Tapi dengan tegas ku katakan, tidak. Ibu mulai mengatakan, tapi sayang, kamu tak tahu betapa bahayanya hutan itu. Bagaimana jika kamu tergigit ular? Apa kamu tahu cara mengatasi hal itu? Kurasa tidak. Apa? Ia kembali bersikap konyol. Kami berdebat sebentar, tapi pada akhirnya ibu setuju membiarkan aku pergi tanpanya. Trip itu sangat menyenangkan, dan beberapa cowok tampan bertanya pada Sharon dan aku apa kami mau ikut berenang di danau. Tentu saja, kami mengiyakan. Maksudku, lihat mereka. Mereka sangat tampan. Tiba-tiba aku dengar jeritan, itu adalah Sharon. Dia bilang ada seseorang yang sembunyi di semak-semak memperhatikan kami. Itu sungguh menyeramkan. Para cowok tampan itu bilang mereka akan pergi memeriksanya. Tapi kemudian orang ini keluar dari semak-semak dan melempar judo ke mereka. Tunggu dulu, aku tahu gerakan itu. Apa mungkin? Oh tidak, itu ibuku. Apa yang ibu kenakan? Ibu memakai pakaian tentara lengkap. Ia bahkan membawa teropong. Ya ampun ibu, apa yang ibu lakukan berdandan seperti G.I. Joe? Aku tak bisa menahan tangis dan berteriak, ya Tuhanku, kenapa ibu tak bisa tinggalkan aku sendiri? Ibu kacaukan semuanya. Kemudian aku lari kembali ke perkemahan. Ibu pergi setelahnya, tapi aku merasa sangat malu selama sisa acara. Saat aku kembali ke rumah, ibu langsung meminta maaf dan bersumpah bahwa hal seperti itu tak akan terjadi lagi. Oke, aku bisa lihat di matanya kalau ia bersungguh-sungguh, jadi aku akan memberinya kesempatan. Ibu jauh lebih tenang setelah itu, dan bahkan membiarkan aku pergi ke sekolah sendiri. Ya, itu adalah kemajuan besar, bukan begitu? Tak lama setelahnya, aku mulai pacaran dengan satu cowok bernama Kevin. Dan wah, dia ini seksi. Dia salah satu cowok populer di sekolah. Jadi aku masih tak percaya dia memilihku. Aku tak tahu bagaimana ibu tahu soal dia, tapi begitulah. Dan ibu memaksa mengundangnya datang untuk makan malam. Aku membuatnya sepakat untuk tidak melakukan kegilaan apapun. Maksudku, apa hal terburuk yang bisa saja terjadi? Makan malam itu berjalan lancar, sampai kami mendapat pencuci mulut dan kemudian ibu mulai bertanya padanya pertanyaan aneh. Seperti, Kevin, berapa banyak cewek yang sudah kau kencani? Dan aku beranggapan kalian berdua ada kelas kesehatan di sekolah, atau sebaiknya aku ingatkan kalian beberapa fakta penting. Oh, Tuhan yang baik. Ibu, pertanyaannya lebih dari sekedar memalukan. Kevin hanya duduk di sana dengan senyum yang sangat canggung di wajahnya dan tak menjawab. Tapi kemudian ibu memberitahukan sudah sangat malam dan pada dasarnya mengusirnya dari rumah. Ini baru jam 8:30. Setelah Kevin pergi, aku langsung menuju ibuku dan kami mulai berdebat. Ibu sudah setuju tak melakukan hal gila. Kenapa ibu tak bisa bersikap seperti ibu normal? Ia menjawab, oh sayang, Kevin itu sangat tampan, tapi dia tak baik untukmu. Aku tahu tipenya. Mereka hanya ingin mengambil keuntungan dari cewek feminin sepertimu. Apa? Cewek feminin sepertiku? Apa maksudnya itu? Aku balas berteriak. Ibu melakukannya lagi. Ibu bersikap terlalu protektif. Itu karena kamu tak cukup tangguh. Jika kamu tak terlalu feminin dan jadi jagoan seperti ibumu ini, aku tak perlu menjagamu sepanjang waktu. Aku bergegas ke atas, ke kamarku dan membanting pintu. Aku sangat ingin membuktikan padanya kalau ia salah soal Kevin dan aku tak perlu perlindungannya. Untungnya, ibu belum menakut-nakuti Kevin. Kevin memberitahuku kalau orang tuanya juga sangat memalukan. Suatu malam, Kevin mengajakku ke sebuah restoran bagus. Terdapat lilin, musik live, dan makanannya yang lezat. Sungguh romantis. Kemudian dia menyentuh tanganku dan mendekat. Ini sangat menyenangkan. Aku akan mendapatkan ciuman pertamaku. Tiba-tiba ada yang menggebrak meja di dekat kami dan mengacaukan momen itu. Itulah saat ku perhatikan mereka punya gantungan kunci di tasnya yang kelihatan sama persis seperti yang ku buat dulu di perkemahan musim panas. Aku berdiri dan jalan ke meja itu. Seorang wanita paruh baya berambut pirang dan kacamata hitam sedang duduk di sana. Aku berusaha lihat wajahnya, tapi sepertinya dia menjauhiku. Aku melihat lebih dekat dan aku tak percaya. Ku tarik lepas rambut palsu itu dari kepalanya dan ya, itu ibuku tersayang. Lagi. Jujur saja, aku tak mau lagi berdebat dengannya. Hari ini adalah bukti bahwa dia tak bisa berubah. Jadi dengan suara tenang hanya kukatakan, aku membencimu ibu. Ibu adalah ibu terburuk yang pernah ada. Kemudian kuraih tangan Kevin dan lari keluar dari sana. Oke, mungkin yang kukatakan sedikit kasar,
Tapi dia baru saja mengacaukan apa yang bisa saja jadi ciuman pertamaku. Aku tak bisa konsentrasi pada kencan kami setelah itu, jadi aku minta Kevin untuk mengantarku pulang. Tapi yang mengejutkanku, dia membawaku kembali ke tempatnya. Aku tahu apa artinya itu. Tapi aku belum siap untuk hal itu sama sekali, jadi ku bilang padanya aku akan naik Uber. Tiba-tiba dia mencengkram lenganku dan berusaha menyeretku masuk ke rumahnya. Aku tak percaya ini terjadi, ibu benar sekali tentangnya. Aku panik, tapi kemudian aku ingat hal penting yang ibu ajarkan padaku. Jadi ku gunakan gerakan judo ciri khasnya pada Kevin. Itu berhasil karena dia terbaring di tanah dan mengarang kesakitan. Saat itulah saat ibu datang naik motornya. Segera saat aku melihatnya, aku berlari ke arahnya, mendekapnya erat dan menangis seperti bayi di pelukannya. Kalian pasti bertanya-tanya bagaimana ibuku menemukanku. Ya, saat Kevin datang makan malam, ibu mencuri ponselnya dan menyadapnya. Jadi ibu punya akses ke semua pesan dan lokasinya. Jadi setelah aku menyeret Kevin keluar restoran, Kevin mengirim pesan ke temannya mengatakan dia akan berusaha meniduriku. Apapun caranya yang dimana dibaca ibuku. Jadi ibu bergegas menyelamatkanku. Ya Tuhan, itu sangat tidak benar. Tapi apa yang bisa kalian harapkan dari seorang investigator kriminal? Saat kami tiba di rumah, kami bicara serius. Yang mengejutkanku, ibu mengakui bahwa ibu salah tentangku. Ibu melihat bagaimana aku bisa menjaga diriku sendiri. Gerakan judo yang kulakukan ke Kevin sangat membuatnya terkesan. Lihat kan, cewek feminin juga bisa menendang orang juga. Jadi sejak kejadian itu, semuanya di antara kami jadi jauh lebih baik. Ternyata ibu tak begitu menyebalkan kok. Aku sadar sekarang kalau ibu itu cukup keren dan semua yang ia lakukan hanyalah untuk melindungiku. Oke, mungkin kita melakukannya di level ekstrim, tapi ia melakukan itu dengan baik. Terima kasih ibu. Berkat ibu sekarang aku merasa lebih kuat. Kalian tahu apa kata mereka? Aku ini wanita kuat karena wanita kuat membesarkan aku. Meskipun satu hal yang pasti, aku tak akan meminjam baju-bajunya dalam waktu dekat. Hai guys, aku ingin cerita pada kalian tentang musim panasku yang paling berkesan. Ceritanya termasuk rumah tanpa ada ortu, cewek impianku, dan rahasia besar adik kecilku, Silas. Sebenarnya, Silas tak ingin ceritakan soal itu ke kalian. Tapi cerita ini terlalu lucu untuk kami simpan sendiri. Jadi tetaplah menyimak, biar ku ceritakan apa yang terjadi. Bayangkan adegannya, di sana aku sedang makan corn dog saat orang tua kami memberitahu mereka akan pergi liburan di hari jadi pernikahan mereka yang ke-20 tahun. Itu artinya aku akan berada di rumah sendiri seminggu lamanya. Di rumah peternakan kami yang dikelilingi ladang yang sangat luas. Kedengarannya hebat kan? Tapi tunggu. Bahkan lebih baik, karena teman-teman masa kecilku yang kini tinggal di luar kota juga kembali ke desa untuk liburan musim panas. Tentu saja orang tuaku mengizinkanku mengundang mereka ke sini. Sedekat itu keluarga kami. Ya Tuhan, aku belum bertemu lebih dari setahun, dan adik perempuannya Eli juga. Yap, tak ingin ku katakan aku naksir sekali pada adik sahabatku, tapi begitulah. Pokoknya, ini akan jadi surga musim panas. Tapi kalian tahu, manusia berencana, Tuhan menentukan. Ternyata orang tuaku tak mengajak Silas bersama mereka, karena mereka pikir aku sudah cukup besar untuk menjaga adikku. Sungguh mengecewakan. Bagaimana bisa aku membuat Eli terkesan jika ada anak kecil pengeluh yang harus kujaga? Aku harus berpikir cepat. Jadi segera setelah kami lambaikan tangan melepas orang tuaku, kuberikan PS4 milikku dan berkata, Silas, kau boleh memainkannya hanya jika kau janji lakukan apa yang kuminta dan tak menggangguku. Tentu saja dia setuju, maksudku, anak 8 tahun mana yang tak ingin main Fortnite? Sesekali kuperiksa dia, dan kuberikan jus dan cemilan. Selain itu, aku punya banyak waktu luang untuk kuhabiskan nongkrong bersama Carl dan Ellie. Semua berjalan lancar untuk beberapa hari pertama, dan tak ada yang menandingi berada dekat sahabatmu dan gebetanmu seharian lamanya. Wah, aku tak bisa melepaskan pandanganku dari Ellie. Dia sepertinya jadi makin cantik. Kemudian di suatu malam kami duduk-duduk di luar memandangi bintang. Itu sungguh romantis, terutama saat Carl menganggapnya membosankan dan meninggalkan kami berdua. Aku hendak melakukan trik menguap dan merentangkan tanganku untuk merangkul bahu Ellie. Seketika Silas muncul dan menyusup di antara kami. Kupelototi dia. Dengan gigi berkatup, aku bertanya padanya apa yang dia mau. Dia hanya mengangkat bahu dan berkata, Edward, sekarang aku bosan dengan permainan itu. Aku mau es krim. Ellie tertawa. Kemudian mereka berdua turun untuk mengambilnya. Apa? Beraninya si culun kecil ini mengacaukan pendekatanku yang mulus. Dasar perusak suasana. Aku perlu cari trik baru untuk menangani anak yang menjengkelkan ini. Jadi keesokan harinya, ku bilang pada Silas kalau dia ingin mengunduh permainan baru pilihannya, dia harus ke ladang dan mencari tongkol jagung dengan jumlah persis 200 biji di dalamnya. Dia terlihat ingin menangis, tapi dia pergi menuju ladang. Oh, betapa pintarnya aku mengirim adik kecilku untuk upaya yang sia-sia. Kuharap dia akan menyerah setelah beberapa jam, tapi tidak.
Dia ada di sana dan mencarinya seharian. Dia bahkan berhasil menyeret Carl untuk membantunya. Pada akhirnya, dia masih tetap harus pergi dengan tangan kosong. Bagaimanapun, aku harus berterima kasih pada adik bodohku ini karena membantuku menghabiskan soreku yang indah bersama Ellie. Malam itu, kami semua duduk bersama di ruang tamu dan berbagi cerita hantu yang seram. Kuharap Ellie akan ketakutan sampai dia meringkuk di pangkuanku untuk berlindung. Jadi kuceritakan pada mereka tentang rumah kosong, yang termasuk properti keluarga kami. Kakekku dulu tinggal di sana, tapi sekarang sudah terbengkalai lebih dari 40 tahun lamanya. Ada banyak rumor tentang rumah itu berhantu. Seorang petani cerita, dia melihat hantu wanita di dekat jendela, tapi dia lenyap di udara. Dan orang lain berkata, mereka melihat sosok seram melayang-layang keluar rumah dan mengejar mereka. Ellie terkekeh lalu berkata, "Oh, seram. Sebaiknya kita memeriksanya." Apa? Bukan ini yang kubayangkan di pikiranku. Nyatanya, dia tak tampak takut sama sekali. Aku tak ingin pergi ke sana. Rumah itu tua dan seram. Memikirkannya saja sudah membuatku takut. Untung bagiku, Sila sangat tidak menyarankan kami dengan mengatakan bahwa dia mendengar ada yang menangis di rumah itu. Dan orang tua kami tidak mengizinkan kami ke sana. Dan kemudian entah dari mana, aku merasakan angin dingin berembus ke arahku dengan suara tiupan, membuat bulu kuduku berdiri. Dan boom! Lampunya mati, seluruh ruangan menjadi gelap. Semua orang bingung. Apa yang sedang terjadi? Aku tak mau mati sekarang. Tidak sebelum aku sempat memberitahu gebetanku bagaimana perasaanku. Aku sedang terhanyut dalam hayalan menakutkan. Saat lampunya menyala kembali, semua orang langsung tertawa. Ya Tuhan, kudapati diriku duduk di pangkuan Eli dengan kepala di antara kedua tanganku. Rupanya adik kecilku yang jahil, yang ternyata sengaja mematikan lampunya untuk iseng. Sungguh memalukan. Ya sudahlah, setidaknya Eli berubah pikiran soal ingin memeriksa rumah itu. Tapi beberapa hari kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi. Aku pergi mengambil cemilan dari simpanan rahasiaku di bawah tempat tidur. Tapi apa ini? Semua coklat batangan Snickers itu hilang. Itu tak mungkin Silas, karena dia benci coklat Snickers. Ya kan? Kemudian saat kami menonton film, Ellie mulai menggigil. Jadi sebagai cowok yang mengagumkan, aku pergi mengambil selimut untuknya. Tapi semua selimutnya hilang. Saat aku kembali dan memberitahu Carl dan Ellie soal itu, Ellie bilang itu aneh, karena kapan hari dia tidak bisa temukan piyamanya. Dan sebotol Gatorade Carl juga hilang. Jadi, apa benar ada hantu di rumahku? Dan untuk adikku, dia bertingkah seolah dia dihantui. Dia jarang berbicara lagi, dan selama 3 hari berturut-turut, tepat di jam 6 sore, dia menghilang dari rumah selama berjam-jam. Ini sangat aneh, maksudku, itu adalah waktunya untuk acara favoritnya, dan dia sungguh tak akan melewatkan adventure time tanpa alasan yang bagus. Bagiku, menyenangkan kalau Silas tak ada di rumah, tapi karena aku ini kakaknya, aku masih harus memperhatikannya. Karena ayah dan ibu tak akan terkesan kalau sampai aku kehilangan dia atau apa. Malam itu secara misterius dia menghilang lagi. Aku agak curiga, jadi aku pergi mencari Silas, tapi tak bisa kutemukan dimanapun. Panik, aku lari di sekitaran taman memanggil namanya. Akhirnya, aku merasa ada tangan menepuk bahuku. Aku sangat gelisah. Aku berbalik dan melihat Silas berdiri di sana. Aku membentaknya, "Kamu tak bisa kabur begitu saja tanpa pamit. Dari mana kamu tadi?" Tapi dengan tenang Silas menjawab, "Memangnya kenapa? Ini urusanku, bukan urusanmu." Kemudian dia langsung berlari masuk. Dia pasti sedang bercanda denganku. Baiklah kalau begitu, jika dia mau main rahasia-rahasiaan, maka aku juga tak keberatan jadi detektif. Aku harus mencari tahu. Aku mengumpulkan Ellie dan Carl dan menyusun rencana jenius. Keesokan harinya saat makan siang, sesuai rencana Silas masuk ke dapur dan semuanya sudah disiapkan. Aku menempatkan toples berisi permen yang mencolok di atas meja, dan seperti yang diperkirakan, Silas langsung mengambil segenggam penuh dan memasukkannya ke dalam mulut. Oh, lihatlah wajah bahagianya. Dia tak tahu apa yang kupersiapkan untuknya. Tepat setelah itu, kami masuk ke ruangan. Tak ingin ketahuan makan sembunyi-sembunyi, Silas dengan cepat sembunyi di bawah meja. Dan tentu saja, kami pura-pura tidak tahu dia ada di sana. Kemudian aku mengangkat toples itu dan berkata, "Teman-teman, coba tebak. Aku memesan pil ini online. Ini permen tak terlihat yang legendaris itu, yang membuat mustahil untuk orang lain melihatku." Carl berakting terkejut. "Tak dapat dipercaya. Bagaimana kau mendapatkannya? Kudengar ini sangat populer, sampai terjual habis di mana-mana." Kemudian Ellie bertanya padaku, "Berapa lama kami bisa menghilang jika memakan permen ini?" Ku jawab, "Kurasa jika kita hanya memakan 4-5 permen, kita bisa menghilang selama 45 menit. Kami melanjutkan sandiwara kami, lalu aku berkata agar meninggalkan toples itu di sini. Jadi besok kami bisa menjahili semua orang dengan kekuatan super baru kami." Aku mengedip dan semua mengangguk. "Sekarang kemana Silas pergi lagi?" Aku bertanya dan semua menggelengkan kepala. Lalu ku ambil sebuah apel dan dengan sengaja menjatuhkannya ke lantai. Kemudian langsung mengintip ke bawah meja untuk mencarinya. Sementara berpura-pura tidak melihat Silas di bawah meja. Dia tampak sungguh takjub dan berusaha tak mengeluarkan suara.
Sekarang Silas mengira dia benar-benar tak terlihat. Dia merangkak keluar, kemudian melakukan beberapa hal lucu di depan kami. Dari mulai menari, menggoyangkan pantatnya, dan jungkir balik di ruangan. Sangatlah sulit menjaga ekspresi dan mengabaikannya. Kemudian di jam 6 sore, Silas pergi dari rumah dengan memakai ransel. Tapi karena dia mengira dia tak terlihat, dia langsung berlari melewati kami tanpa ragu. Dan tak lupa menjulurkan lidahnya keluar ke arahku sebelum pergi. Si idiot ini. Kami mengikutinya, dan coba tebak, dia pergi ke rumah kosong itu. Kami sembunyi di balik pohon untuk melihat, dan tiba-tiba pintunya berdiri terbuka. Aku sedikit takut, jadi aku bergelayut ke tangan Ellie. Seseorang berlari ke arahnya, seorang gadis kecil. Oh tidak, itu adalah hantu. Ellie berkata, "Ya Tuhan, dia memakai pakaianku." Kulihat lebih dekat dan menyadari dia bukanlah hantu, tapi nyatanya itu gadis sungguhan. Jadi Silas menyembunyikan gadis kecil di rumah kosong kami. Dan itulah kenapa dia terus memberitahu kami agar tak datang ke sini. Karena Silas mengira dia tak terlihat, dia terus mengelilingnya dan berkata, "Kau tak bisa lihat aku kan?" Dia kelihatan lucu sekali, karena gadis kecil itu terlalu bingung untuk mengerti apapun. Dan tepat saat itu kami menerobos masuk dan berteriak, "Kena kau!" Wah, lihat siapa pemuda dewasa yang menyembunyikan pacarnya di sini. Aku menarik ransel Silas, yang berisi coklat Snickers dan beberapa barang yang hilang. Silas terkejut dan terngangap. Itu tak seperti yang kau lihat." Gadis kecil itu menangis dan berkata, "Aku Sally, aku tersesat, jadi Silas menolongku." Silas berkata bahwa dia bertemu Sally suatu hari di ladang jagung. Dia sendirian dan lapar, jadi dia membawanya ke sini dan merawatnya. Dia tak berani cerita pada kami, karena dia takut kalau kami akan menertawakannya. Oh, aku tak mengira kalau adikku yang biasanya bodoh ini bisa berbuat kebaikan. Jadi kupeluk mereka dan berkata, "Aku tak menyalahkan siapapun. Silas, kau sudah melakukannya sangat baik. Dan Sally, kau akan aman di sini. Bawa dia ke rumah kita dan aku akan menelpon seseorang untuk bantuan." Untungnya polisi berkata bahwa mereka juga sedang mencari anak yang hilang. Dan keesokan harinya, Sally bertemu dengan kedua orang tuanya. Ternyata dia tadinya berada di stasiun kereta api yang padat dan akhirnya tersesat. Karena bingung, dia mengikuti pria yang memakai kemeja yang sama seperti ayahnya. Dan itulah bagaimana akhirnya dia tersesat ke ladang kami. Ya, adikku itu terkadang suka mengganggu, tapi dia anak yang baik dengan hati yang lembut. Sejak saat itu kami makin dekat, dan kugunakan tabunganku untuk menghadiahi adikku sebuah konsol khusus untuknya. Sedangkan aku dan Ellie, nah, kita sebut saja hubungan kami masih sebatas pertemanan untuk saat ini. Tapi Carl mungkin sudah tahu, dan dia kelihatannya biasa saja. Jadi beri saja aku waktu, dan doakan aku berhasil. Aku adalah aku, tapi kau terlalu egois untuk bisa menerimanya. Dan juga kau mencintai orang yang kau ciptakan dalam fantasimu, bukan aku. Jadi, kupikir sebaiknya kita akhiri di sini. Ini untuk yang terbaik. Jadi, itulah aku. Di sana. Ya, cewek yang terisak-isak itu. Dan yang cowok, itu Edward. Cinta dalam hidupku. Aku tahu ini akan terjadi karena sudah dikatakan demikian baik dalam horoskopku maupun Edward. Sudah tertulis di bintang. Betapa tak adilnya itu. Semuanya bermula pada suatu hari yang cerah dan normal. Kumulai hari seperti yang selalu kulakukan dengan membaca horoskopku. Mataku terbuka lebar saat kulihat apa yang tertulis. Hari ini jalanmu akan berpapasan dengan belahan jiwamu. Oh ya ampun, ini dia. Akhirnya aku akan bertemu pangeran pujaanku. Aku sangat bersemangat sampai berjalan riang menuju ke sekolah. Oh, ngomong-ngomong, aku ini mentari Taurus dan bulan Pisces. Aku tahu tak semua orang paham dengan hal-hal tersebut sepertiku. Tapi pada dasarnya, ini berarti aku ini gadis pemalu yang segan dengan orang asing, tapi punya empati besar terhadap orang lain. Namun, sifat utamaku adalah aku menghayal untuk lari dari kenyataan. Satu-satunya masalah jadi penghayal adalah orang lain terus memberitahu aku seharusnya lebih lantang, berani, nakal. Enggak deh, makasih. Itu bukan aku, serius. Mereka sebaiknya pinjam bukuku semua yang perlu kau tahu tentang simbol bintangmu dan membacanya, atau pergi temukan seorang Leo. Aku percaya sekali dengan horoskopku sampai aku hidup berdasarkan itu. Nyatanya horoskop telah menyelamatkanku lebih dari satu kejadian. Contohnya, ada satu hari di mana aku menolak pergi sekolah apapun yang terjadi karena horoskop harianku berkata, "Kau bisa jadi terlibat kecelakaan di tempat kerja atau sekolah, jadi tetaplah berhati-hati." Dan kalian tak akan percaya apa yang terjadi di kelas sains. Salah satu teman sekelasku menumpahkan cairan asam kemana-mana. Untung tak ada satupun yang terluka. Tapi tetap saja, syukurlah aku tak di sana. Horoskop itu sangat penting bagiku. Tapi begitu juga kecintaanku pada drama Korea.
terutama yang romantis. Mau pingsan. Aku selalu bayangkan segala macam situasi manis di mana aku akan temukan cinta di hidupku yang setampan dan selucu pemeran utama pria di serial drama itu. Dan itulah kenapa tak ada cowok yang pernah kutemui yang sesuai dengan harapanku. Tapi horoskopku berkata itu akan terjadi. Jadi aku yakin sekali itu akan terjadi. Aku penasaran seperti apa rupanya dan apa simbol bintangnya. Tentunya dia seharusnya seorang Cancer ya kan? Kami akan bertemu secara tak sengaja, jatuh cinta, melewati semua rintangan yang ada dan hidup bahagia selamanya. Ih, ini sangat menarik. Aku sedang berhayal di dekat lokerku saat tak sengaja ku dengar beberapa cewek berbisik membicarakan cowok baru, namanya Edward. Penasaran, aku berdesak-desakan melewati kerumunan dan oh Tuhanku, cowok ini punya wajah seperti Adonis dewa Yunani. Mungkinkah dia pangeranku? Hanya ada satu cara mengetahuinya dengan pasti, aku perlu mencari tahu simbol bintangnya. Tapi seperti yang ku bilang, aku ini gadis pemalu. Jadi hampir tak mungkin aku mendatangi dan bertanya padanya tanggal lahirnya karena dia akan berpikir aku ini orang aneh. Aku lanjut berhayal tentang dilemaku ini dan kemudian bingo, aku punya ide yang luar biasa dan anti gagal. Lihat, jadi Pisces itu kelebihannya tak main-main. Karena dia adalah anak baru, maka datanya pasti ada di resepsionis untuk disortir Bu Shillington. Kutunggu hingga istirahat makan siang dimulai karena aku tahu akan lebih sepi di sana saat itu. Lalu aku menyelinap ke mejanya dan memeriksa data Edward. Apa? Dia Aries. Sungguh berlawanan denganku. Bagaimana bisa dia itu orang yang tepat? Sambil berlalu pergi, aku tak bisa berhenti berpikir. Simbol bulan terbitnya pasti Pisces atau Cancer. Atau mungkin sesuatu yang cocok denganku. Mustahil bisa tahu pasti tanpa mengetahui waktu persisnya dia lahir. Mereka seharusnya benar-benar menambahkan itu ke dokumen sebagai syarat resmi. Karena itu penting. Aku tersesat dalam lamunanku sampai aku langsung menabrak seseorang. Aku mendongak ke atas dan bergumam, maaf. Oh ya ampun, itu adalah Edward. Ini dia, jalan kami telah berpapasan. Segera dia mengajakku berjalan-jalan menyusuri pantai, kemudian kami berciuman di bawah cahaya bulan. Hei, apa kamu baik-baik saja? Dia menatapku, tapi aku terlalu sibuk menghayal untuk bisa fokus. Kurasa mungkin aku barusan ngiler sedikit. Jadi dia letakkan tangannya di bahuku dan mulai mengguncangku. Hai, kamu baik-baik saja kan? Aku akhirnya tersadar, tersipu dan bergumam. Iya, aku tak apa. Aku tahu aku ini cewek cantik. Hei, kami para Pisces punya karisma alami bawaan lahir. Ditambah, aku memakai riasan merona. Bagaimana mungkin ada cowok yang bisa menolak keimutan ini? Jadi, aku tak begitu kaget saat Edward berkata, baguslah, kau membuatku khawatir sesaat tadi. Aku baru di sini dan aku tak begitu mengenal siapapun. Dia menggaruk lehernya. Jadi, apa kau mau minum kopi sepulang sekolah? Lagi pula itu akan jadi caraku minta maaf karena tak perhatikan jalanku. Aku memberikan senyuman termanis dan berkata, tentu. Kami mengatur pertemuan di kedai kopi terdekat. Aku tahu ku bilang pada kalian aku ini orang yang pendiam. Tapi yang mengejutkan, Edward dan aku langsung cocok. Kami berbagi sepotong muffin dan dia memberitahuku bertemu denganku adalah bagian terbaik dari harinya. Dia bahkan minta nomorku sebelum aku pulang. Yeay! Oh, aku juga tahu jam berapa dia lahir. Aku bergegas pulang supaya bisa kuperiksa simbol bintangnya dan seperti yang kuduga, simbol bulan dan terbitnya adalah Cancer. Benar-benar cocok denganku. Sejak hari itu, kami mulai banyak berkirim pesan dan menelepon dan bahkan saling bertemu tiap hari. Itu menyenangkan. Hingga suatu hari dia bertanya padaku apa aku mau jadi pacarnya. Ya Tuhanku, tentu saja aku mau. Semuanya berjalan persis seperti yang kubayangkan. Tapi itu juga saat semuanya mulai jadi berantakan. Oke, jadi obsesi horoskopku berarti membicarakan soal bintang, planet, bulan, matahari, dan kepribadian dari tiap zodiak terus-terusan. Aku tahu ini membuatnya gila karena dia itu tipe skeptis. Suatu hari di horoskopnya tertulis bahwa dia seharusnya santai saja hari ini dan hindari olahraga berat. Tapi Edward punya pertandingan basket penting di sekolah. Aku memohon padanya untuk tidak berpartisipasi tapi dia tidak mau dengar. Dia bilang itu absurd, tim membutuhkannya dan dia tak bisa mengecewakan mereka begitu saja. Aku panik karena khawatir dia akan mematahkan kakinya atau apa. Aku tak bisa biarkan ini terjadi, jadi ku beri sirup laksatif di botol airnya. Beberapa sendok penuh sudah cukup kan? Tapi kurasa aku menuangkan agak sedikit terlalu banyak karena dia menghilang di toilet selama berjam-jam. Ups, timnya kalah. Tapi paling tidak pacarku tak mengalami cedera patah tulang ya kan? Tak hanya itu, penting bagiku kalau dia lakukan beragam aksi romantis, seperti yang mereka lakukan di drama Korea yang kusukai.
Jadi, aku memaksanya berdiri di luar rumahku di tengah malam, lalu menelponku untuk menyuruhku ke jendela supaya dia bisa melihatku karena dia sangat rindu padaku hingga ingin melihat wajahku. Itu sangat romantis, terutama saat hujan. Tak ada yang lebih seksi daripada pacarmu berdiri hujan-hujan di depan rumahmu. Meskipun kupikir itu hal yang sangat wajar, Edward tak berpikir demikian. Dia kira aku ini gila, dan dia berakhir demam setelahnya. Kemudian suatu pagi aku memeriksa horoskopku dan aku menatap layar ponselku dengan kaget. Kami akan putus. Dan itulah saat aku mendapat pesan darinya. Kita perlu bicara. Kutemui kau sepulang sekolah. Oh Tuhan, itu bukan pertanda yang baik. Apa dia sungguh ingin mengakhiri hubungan kami? Sepanjang waktu kumainkan beragam skenario kami putus di kepalaku. Sungguh menyiksa. Saat sekolah usai, aku hanya ingin mengakhiri ini lalu pulang ke rumah dan menangis di bantalku. Edward sangat pendiam, dia bahkan tak bisa menatap mataku dan raut wajahnya sangat serius. Aku berpikir dalam hati, oh tidak, ini sungguh terjadi. Putusnya hubungan kami tak terelakkan, tapi itu tak berarti dia yang harus melakukannya. Ya, itu benar. Jadi segera saat dia mulai bicara, aku menyela dan berkata, maaf Edward, tapi kita harus putus. Edward terlihat bingung awalnya, dia mengira aku memainkan adegan romantis lagi. Tapi kemudian dia sadar aku tak sedang melakukannya. Dia bertanya kenapa dan aku menjawab, karena horoskop berkata demikian. Dengan marah dia membalas, Alice, aku hendak mengenalkanmu pada orang tuaku malam ini karena aku mencintaimu. Apa? Dia ingin aku menemui orang tuanya dan membawa hubungan kami ke jenjang yang lebih serius. Dengan tergagap, dengan cepat aku berusaha mengoreksi diriku, tapi dia tak mau dengar. Kau percaya sampah dari internet lebih dari pacarmu sendiri. Aku adalah aku. Tapi kau terlalu egois untuk bisa menerimanya. Dan juga kau mencintai orang yang kau ciptakan dalam fantasimu, bukan aku. Jadi, kupikir sebaiknya kita akhiri di sini. Ini untuk yang terbaik. Kemudian dia meninggalkanku berdiri di sana sendirian dalam derasnya air mata. Aku tak bisa berhenti memikirkan Edward dan betapa dia tampak hancur. Apa aku salah membaca horoskop? Atau mungkin itu memang salah? Aku mencintainya dan dia mencintaiku juga. Kami ditakdirkan bersama ya kan? Tiba-tiba aku tahu persis apa yang harus kulakukan. Jadi esok malamnya aku pergi ke rumah Edward. Dia membuka pintu dan memberiku pandangan bingung. Alice, apa yang kau lakukan di sini? Aku mengacau dan aku sangat menyesal. Kumohon maafkan aku. Dia mendengus. Apa iya? Bagaimana jika horoskopmu memberitahumu hal yang berbeda besok? Lalu apa? Tak masalah. Aku menggelengkan kepala. Aku berniat untuk berubah. Kau pikir kenapa aku di sini? Aku siap untuk mengambil langkah lebih jauh dalam hubungan kita dan bertemu dengan keluargamu. Aku mengangkat sekotak coklat. Apa ibumu suka coklat? Awalnya dia terdiam, tapi kemudian dia tersenyum dan menarikku ke pelukannya. Ya Alice, ibuku suka sekali coklat, tapi aku lebih mencintaimu. Phew. Jadi ku dapatkan kembali pacarku dan juga menemui keluarganya yang ternyata sangat baik. Aku berusaha tak menyebutkan horoskop terlalu banyak, tapi aku mungkin sudah bertanya pada ibunya apakah beliau seorang Libra. Ya, betul, aku tahu itu. Dan untuk saat ini aku masih membaca horoskopku, tapi aku tak lagi menelannya mentah-mentah. Aku sudah belajar kalau bintang memberitahu kemungkinan, bukan kenyataan. Pada akhirnya, semua yang terjadi padaku tergantung pada keputusanku dan tindakanku sendiri, bukan yang lain. Hei, horoskop yang menuntunku menemukan Edward, tapi itu juga yang hampir membuatku kehilangan dia selamanya. Dan tak mungkin aku akan membuat kesalahan seperti itu lagi.